Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini, yang insya Allah kita akan membicarakan topik yang bermanfaat bersama narasumber kita. Acara kita hari ini bertema host care dan stabling management. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami akan perkenalkan narasumber kami. Yang pertama adalah Dr. Hewan Budi J. Widiananta. Dok, selamat pagi dok. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dok? Alhamdulillah sehat. Ini biasanya disebutnya atau dikenalnya Dokter Nanta. Kalau kepanjangan namanya sebut aja Dokter Nanta. Siap. Ya dok ya? Siap. Oke dok. Kita nantikan penjelasan dari dokter mengenai host care dan stabling management. Insya Allah. Dan yang satunya lagi pasti kita nggak asing lagi. Beliau adalah public figure, praktisi hidup sehat, dan yang terakhir yang paling penting, penggemar kuda juga. Selamat datang Mas Adrian Maulana. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara kita hari ini bermanfaat buat semuanya Mas. Amin. Saya Amin. justru datang ke sini kepengen banyak belajar nih sama pakar-pakar kuda nih. Siap. Oke, pertama tadi perkenalan sudah kita lakukan. Yang saya mau tanyakan dulu kepada Mas Adrian nih. Mas, gimana ceritanya kok tahu-tahu bisa suka kuda nih? Gimana nih ceritanya nih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kenal kuda sih jujur dari anak pertama saya. Masya Allah. Nah, jadi si Sharla itu kenal kuda di bulan Juli 2020 dari sahabat dia waktu sama-sama SMA dulu. Ya, anak saya sempat sekolah di Insan Cendekia Madani yang lokasinya memang nggak jauh dari ada tempat berkuda Brainstorm, ini tempat kita nih hari ini, Masya Allah. Iya, betul. Awalnya dari situ, terus kemudian dia cuman coba sekali, tapi habis itu beberapa bulan belum sempat dilakukan, sampai akhirnya kemudian dia coba lagi dan kayaknya kok saya lihat dia ada kecintaan, ada keseriusan. Iya. Saya jadi bertanya-tanya karena sebenarnya saya juga khawatir namanya ayah punya anak perempuan, bener nggak dok? Iya kan? Kalau jatuh gimana? Yang dipikir itu kan resiko-resikonya dulu. Padahal kan ada kenikmatan dan juga ada, ya kita tahu ya kalau di Islam itu kan ada hadis riwayat Muslim tuh dikatakan Rasulullah SAW bersabda gitu kan, ajari anakmu itu kan berkuda, memanah, berenang begitu ya kan dok ya? Jadi ternyata ini kan nggak main-main nih. Kalau suri tauladan kita Rasulullah sampai sudah menyarankan ada sesuatu yang insya Allah tuh relevan hingga ke zaman saat ini. Nah disitulah saya, kita nih sekarang yakin dengan apa-apa yang disampaikan. Masa kita juga nggak yakin kalau misalnya anak kita juga sudah memilih ada jenis olahraga yang dia suka, yang dia inginkan. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang tua? Ya kita dukung semampu kita gitu kan. Tapi akhirnya pas dilihat, kayaknya kalau cuma ngeliat-ngeliat aja kayak kurang seru deh. Kayaknya sesekali perlu nyoba juga nih gitu. Betul Mas. Iya, betul Mas. Akhirnya saya cobalah waktu itu kurang lebih sekitar akhir tahun kemarin ya, ternyata memang berkuda itu pengalamannya beda karena saya terakhir naik kuda itu kan kuda-kuda poni yang suka ada di kalau kayak di puncak dulu zaman kita kecil suka dibawa orang tua saya. Jadi pengalaman naik kuda yang maksudnya ya, ini kuda-kuda yang terlatih, yang dirawat, kuda sport itu ya baru kemarin di bulan kalau nggak salah bulan Desember Januari ya itulah. Iya. Nah tapi itu yang membuat saya jadinya ngerasa inilah orang-orang kenapa bisa akhirnya punya kecintaan terhadap kuda, nggak bisa sesuatu yang hanya sekedar dilihat, dinikmatinya itu akan lebih benar-benar mendalam pada saat kita menungganginya. Melakukan sendiri ya? Betul. Tapi dengan cara yang benar ya Mas ya? Nah itu tentunya nggak bisa sembarangan. Ya kita harus datang ke tempat yang tepat, ke tempat yang proper, yang bisa membimbing kita. Karena ya tadi nggak hanya sekedar modal nyali aja, saya berani nekat, jatuh udah biasa. Ya enggak lah, kan kita kan pengen menjalankan aktivitas ini kalau bisa ya sepanjang hidup kita kan begitu. Bener long term kan. Jadi saya rasa fundamental mengenai bagaimana cara menunggang kuda yang benar ya, setup atau proper position apa yang harus kita lakukan. Terus kemudian juga ini kan yang dikendarai adalah sesuatu yang hidup. Beda kalau kayak motor balap gitu, benernya diem. Ini kan dia punya perasaan juga, iya kan? Jadi harus ada interaksi kalau menurut saya yang
baru nyoba sekali aja, antara kita dan juga si kudanya. Dia juga punya mood gitu loh. Betul. Dia nggak mau jalan. Saya berapa kali kayak iya nggak mau jalan juga. Ketok aja mas, ketok gimana, nggak mau jalan-jalan nih. Berarti sudah pengalaman pemula nih buat pemula udah hampir lengkap kayaknya Mas Adrian merasakan ini. Enggak lah, nggak ada apa-apanya sama Mas Doni. Maksud saya pemula untuk melanjutkan ke tahap yang lebih advance lagi Mas. Insya Allah. Amin. Oke, tadi Mas Adrian sudah menyebutkan bahwa partner berkuda kita ini adalah makhluk hidup yang punya mood juga, yang punya perasaan juga. Betul. Nah, tentunya kan kayak kita sebagai manusia nih Mas, kalau kondisi kita lagi nggak fit, Ya. ya itu kan mempengaruhi mood kita, betul nggak Mas? Oh iya betul banget. Betul, Makanya saya ya mungkin kalau Mas Doni dokter dan juga yang menyaksikan mungkin mengenal saya adalah sebagai seorang praktisi hidup sehat gitu ya. Ya karena saya merasa punya tanggung jawab untuk merawat apa-apa yang memang Allah sudah titipkan kepada kita, yaitu adalah kesehatan itu sendiri, ya dengan menjalankan pola hidup sehat. Nah kan, jadi bukan karena saya public figure, saya harus menjaga kesehatan, pergi ke gym atau berolahraga, bukan. Ya memang itu udah fitrahnya kita. Nah, berkuda ini merupakan maksud saya salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Jadi mungkin hobi oke, ada. Tapi di dalam berkuda yang saya rasakan dalam mengikuti perjalanan anak saya suka nganterin sampai akhirnya saya mencoba. Dari aspek kesehatan insya Allah dapat. Karena memang membutuhkan fisik juga yang mumpuni. Yang prima, baik artinya kitanya termasuk kudanya juga ya dok ya. Terus kemudian juga selain itu adalah saya merasa ada banyak filosofi-filosofi kehidupan yang kita bisa petik dengan mendalami olahraga berkuda ini. Betul. Ya, bagaimana tadi kita juga menyayangi makhluk yang di luar manusia, dalam ini adalah berkuda, dan saya melihat di sini alhamdulillah banyak kuda-kuda yang dimiliki oleh orang yang memang dirawat dengan sangat baik. Ya cuman ya itulah mesti banyak belajar juga nih bagaimana cara merawat kuda yang benar. Jujur saya memang dan anak-anak ini udah mulai nih timbul ya semakin kecintaan ya dok, tapi memang belum berani untuk sampai memiliki kuda karena jujur kami masih punya keterbatasan yang sangat minim ya akan cara merawat kuda benar. Karena jangan sampai gini loh, cuman mampu tapi kemudian mampu secara hanya finansial. Ya kan? Karena saya lihat itu banyak juga di daerah lain ya. Saya pernah juga ada orang punya range kuda tapi kudanya terlantar. Nah, itu kan mungkin Setuju. ada yang kayak kurang pas gitu. Mungkin tadi materi tidak diimbangi dengan nawaitunya yang kuat gitu loh, bahwa benar-benar ada yang hanya karena misalnya eksistensi. Ini kan olahraga katakanlah orang-orang berpunya aja gitu. Walaupun sih sebenarnya kita bisa patahkan ya mitos itu ya. Nah, tapi ya mungkin saya rasa Mas Doni ini acara-acara seperti ini perlu lebih disosialisasikan lah ya. Oke, Mas Adrian ditahan dulu sebentar. Kita akan balik ke Dokter Nanta nih. Dok, udah lama saya kenal Dokter Nanta dari tahun 2015, Mas. Dulu apa pasien maksudnya? Yang lebih tepat betul pasien. Karena kuda saya pernah dirawat Dokter Itu Nanta. maksud saya itu. Jangan pikir yang enggak. Bukan beliau. Beliau ini punya kuda. Masya Allah. Iya. Ya alhamdulillah waktu itu kita pertama kali ketemu Dokter Nanta itu 2015 waktu di Singapura ya dok. Iya. Singapura SEA Games ya. SEA Games 2015. Ya alhamdulillah waktu itu kuda saya dipakai sama rider nasional kita. Saya harus nyapa dulu Andri Sutoyo. Apa kabar? Andri Sutoyo. Itu kudanya import juga ya mas? Iya. Dari mana tuh mas? Dari Jerman waktu itu kita beli. Wih, sayang tuh saya belum sempet Nanti kenal saya aja kuda mas. tuh ya. Masih ada kudanya mas? Masih ada. Wih, masih ada. seru. Nah, Dokter Nanta ini waktu itu yang memeriksa kuda saya. Nah, saya waktu itu belum kenal Dokter Nanta. Alhamdulillah waktu SEA Games di Singapura itu akhirnya kita karena kasus kuda itu ya udah akhirnya sampai sekarang berhubungan lah. Sampai terakhir juga ada kuda teman kita juga di Bandung ya dok ya yang butuh perawatan. Nah ini menarik nih mas sebenarnya mas untuk mengetahui kenapa sih Dokter Nanta ini kan dokter hewan ini beliau ini praktisi kesehatan kuda. Tapi kuliahnya kedokteran hewan sebenarnya mas, betul dok? Betul. Iya kan? Iya. Sama-sama satu alma mater. Oh,
dari di IPB. IPB University. Sekarang kita ngomongnya IPB University, bukan IPB aja, Betul, harus sudah IPB ganti IPB University. Udah brandingnya beda sekarang, Mas. Iya, iya. Tapi ini menarik banget karena saya baru tahu kalau ternyata dokter hewan ada spesialisasi kuda gitu ya, Dok. Nah, ya. silakan Dok, gimana Dok? Nah, Terima kasih. Ya, kalau mundur ke belakang mungkin lucu ya, dari mungkin SD saya memang suka kuda, SMP, SMA saya memang sempat kepikiran saya harus punya kuda suatu hari nanti gitu. Karena orang tua saya melarang punya kuda. Saya pikir oke, saya senang pelihara hewan, saya mau kuliah kemana ya gitu. Tapi saya suka dengan medis, jadi sambil kedokteran umum dulu awalnya. Pas ternyata di PB keterima juga, saya pindah dari kedokteran umum ke kedokteran hewan. Dan langsung dari menit pertama itu saya cari kuda. Jadi saya sudah langsung naik kudanya dosen saya gitu ya. Ngasih makan kuda, ngebersihin kandang dan sebagainya, sampai memang saya menekuni di situ gitu. Tapi ternyata saya beli kuda pun nggak pernah saya tengok, Pak. Nggak pernah saya naik. 4 tahun kuda saya terabaikan gitu. Terus saya berpikir, ini gimana ya gitu, kok saya sibuk dengan praktek gitu. Saya pernah punya sampai banyak sekali kuda juga. Di awal-awal saya excited untuk bisa merawat terus gitu ya, mengawinkan kuda, membersihkan kandang, itu nikmat sekali, Pak. Benar-benar waktu itu belum tahu apa manfaatnya ya, tapi saya menikmati itu gitu. Endingnya saya terjebak dengan kesibukan saya sebagai praktisi kuda, keliling-keliling rawat kuda orang, sampai kuda saya tidak terpegang. Nah, di situ saya merasa ada yang miss dari hidup saya. Saya ingin memelihara hewan, saya pengen punya peternakan, pengen punya banyak hewan. Kok saya hanya berputar dari kandang ke kandang gitu saja. Akhirnya saya dipertemukanlah dengan teman-teman yang di pesantren gitu ya. Mas Salman, terus mungkin ada Pak Aldo dan teman-teman itu, mereka menggeluti kuda ini sebagai sunnah begitu ya. Saya baru tersadar, oh ternyata mungkin Allah membawa saya untuk ke sini begitu. Membantu teman-teman yang pesantren, teman-teman yang mau berdakwah ataupun melakukan sunnah kuda, mungkin saya bisa mensupport mereka. Di situ saya baru merasa kehidupan kedua saya mulai gitu. Oh ternyata ada tujuan lain saya ada di sini. Nah, di situ baru titik baliknya saya. Menarik ya Mas ya. Ujung-ujungnya suka kuda. Mas Adrian juga tadi awalnya nganterin anak, akhirnya suka kuda juga. Dokter juga dari kecil akhirnya suka kuda juga. Nah, yang jadi permasalahan sekarang Dok, merawat kuda ini gimana gitu kan? Secara umum mungkin tadi kan Mas Adrian bilang tuh, kayaknya kalau mau beli masih ragu, takutnya nggak keurus dengan baik gitu ya Mas ya? Betul. Gimana Mas? Dok, silakan. Saya setuju banget. Ini Mas Adrian ini contoh yang calon owner yang betul ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Startnya bagus gitu. Jadi kalau kita goalnya, pertama kita setting goal dulu. Goalnya kalau kita ingin menjadi atlet, cari tempat yang bisa membentuk kita jadi atlet. Kalau mau profesional, tentukan tempatnya dan prestasinya sudah jelas di sana. Kudanya sudah jadi begitu ya. Jangan saya mau jadi atlet, saya bangun kandang sendiri. Butuh berapa tahun memanage itu sampai bisa menjadi level kita menjadi atlet gitu. Jadi buang waktu, energi, malah nanti nggak sampai. Nah, yang saya ingin teman-teman pemilik kuda atau calon pemilik kuda perhatikan di awal itu adalah goal kita. Settingnya saya mau buat untuk apa? Katakanlah Branso ini saya sangat salut Pak Dedi dan timnya, karena Branso ini memang goalnya untuk entertain gitu ya. Jadi dari awal sudah jelas. Jadi bukan mendahulukan breeding, bukan mendahulukan kompetisi, tapi itu bagian dari entertainnya begitu. Jelas. Jadi ketika menyusun membuat tipe kandang, membuat tempat untuk katakanlah tempat latihan dan sebagainya, itu ada poin-poin untuk entertainnya, jelas gitu ya. Mendatangkan pelatih, mendatangkan jenis kuda itu jelas. Nah teman-teman yang mungkin beberapa teman, tidak semuanya, itu kurang jelas. Awalnya dari hobi. Terus melihat temannya, oh yang sana punya womblad ya, gede ya, keren ya, saya juga punya uang, akhirnya beli womblad. Padahal dia nggak tahu mau apa itu womblad gitu. Banyak sekarang owner-owner itu yang membeli miniatur horse karena lucu. Sampai rumah miniaturnya dikasih makan gemuk, narik anaknya lari-lari, anaknya keseret-seret gitu. Jadi nggak paham tujuannya apa dulu. Jadi set pertama adalah tujuan. Nah setelah kita tahu tujuannya, maka kita setting manajemennya, SOP-nya. Nah biasanya ketika menyusun itu sebaiknya libatkan ahli gitu ya. Jadi mungkin ada pelatih, mungkin ada dokter di sana. Pertama kita pilih kudanya kan Pak. Jadi untuk pacu kudanya thoroughbred gitu katakanlah. Untuk womblad biasanya untuk kuda-kuda equestrian. Tunggang ya? Iya tunggang.
Nah, kalau memang untuk fun, mungkin kuda lokal pun nggak masalah. Atau HBA, kuda lokal nggak masalah, karena sesuai dengan postur kita. HBA itu horseback archery. Horseback itu archery, ya? betul. Oke. Nah, nanti kita akan bantu para tim dokter ya, saya rasa semua sudah biasa melakukan pre-purchase exam. Jadi kuda yang sesuai untuk tujuan itu, umurnya, konformasinya, dan mungkin seluruhannya sesuai tidak. Karena kan nanti kita kalau ngebahas kuda ini panjang ini Mas. Kuda itu ada yang left brain, right brain, extrovert, introvert. Waduh, kayak itu manusia aja ya. benar-benar. Betul Mas. Betul, nanti Mungkin salah satu yang dinaiki oleh Mas Hadrian kenapa nggak jalan, nah itu left atau right tuh. Karena betul. Waduh, saya ingat tuh waktu itu kuda yang saya naikin namanya Paula. Oh iya. Ya kalau nggak salah dia Pau. Namanya Pau. Pau ya. Pau ya. Kalau nggak salah dari Belanda gitu ya. Itu saya lihat ya bentuknya itu benar-benar pokoknya cantik ya, gagah gitu ya, dengan bulu-bulunya yang agak sedikit cukup panjang seperti itu. Tapi memang unik dikendarai karena apa ya, mut-mutan, dan ternyata itu tidak terjadi saya. Anak saya Syarla juga ngomong hal serupa. Kemudian ada beberapa orang lain yang mendengarnya juga sama. Jadi saya bilang, tapi kok kamu kelihatan mampu mengendarinya, bisa itu ya itulah ayah, karena ya pertama pasti kan sesuatu yang kalau dilakukan berulang kali insya Allah kan ya kita jadi lebih terbiasa, lebih terampil. Tapi yang terpenting adalah bukan cara menangininya, adalah membangun kedekatan dengan si kuda tersebut. Dan itu adalah bagian dari komitmen kita untuk ya ingin menekuni olahraga kuda. Jadi nggak hanya sekedar bisa ya hanya diurusin segala macam, pokoknya udah siap, saya habis itu tinggal mau naik. Oh nggak bisa aja dia nggak mau jalan juga, begitu ya kan Dok? Itu luar biasa. Ini kan kembali lagi, tadi melihat dari cantiknya, dari warnanya, dari badannya cantik, kita suka badannya. Tapi mungkin belum fungsinya kan? Nah, pertama kita berani dengan ketinggian sekian, jangan paksakan bomblat yang tinggi gitu kan. Tadi saya menebak ya, mungkin karakter kudanya left brain tapi dia introvert. Jadi dia ngatur tapi dia males gerak. Coba nanti saya tanya sama kudanya, kamu karakternya apa? Saya juga belum nanya waktu itu. Nanti kita ngobrol Mas. Siap. Oke. Jadi setelah dokter menentukan karakter kuda yang cocok, temperamen yang cocok, dan tujuan breeding atau tujuan untuk performance gitu ya, kita tentukan kuda yang bagus. Seringkali teman-teman menemukan kuda yang tidak cocok, akhirnya mengumpulkan 10 ekor kuda yang dipakai cuma 2. Itu sering terjadi. Bahkan riding school mungkin punya 5 ekor tapi hanya 2 yang menghasilkan uang, karena yang lainnya nggak bisa dinaik oleh adik-adik yang baru gitu ya. Karena dia berkarakter tadi itu misalkan. Setelah kita memilih kuda, yang tahapan berikutnya kita menyusun SOP kalau boleh saya sarankan. Jadi SOP tadi kita punya goal ke sana, kita akan capai berapa tahun. Kita akan membuat SOP yang harus kita lalui, tahapannya apa saja. Termasuk nanti manajemen tadi ya, perkandangan dan sebagainya. Setelah SOP itu disusun, dilakukan dengan tim yang sudah dibentuk, dan tim ini harus selalu educate, baru end up-nya kita evaluasi Pak. Nah di evaluasi ini bisa melibatkan juga profesional, pelatihnya mengevaluasi, Pak ini kudanya ternyata yang ini tidak berhasil, Pak yang ini kudanya harus begini. Manajemennya nanti pelatih yang mengatakan pakannya harus seperti ini, dokter yang menyampaikan ini harusnya disesuaikan. Dan evaluasi itu semuanya ada baiknya kita undang orang yang netral. Misalkan dokter kan, dalam hal ini saya berbicara dokter profesinya karena kita tidak bekerja di kandang tersebut, kita netral untuk mengatakan mohon maaf yang ini kurang tepat. Kalau orang dalam kan konflik of interest ya. Betul, saya rasa itu yang pokok utamanya. Dan tadi betul Mas Andrian sampaikan, feeling kuda itu sentience being, dia bisa merasakan. Jadi yang harus dicapai adalah kesehatan fisik dan mental. Jadi dia kan hewan yang kita domesticate. Selama proses domestikasi di kandang kita, harus kita bisa mengevaluasi apakah dia terpenuhi kebutuhan alami dia. Kalau di zaman sekarang mungkin banyak istilah kesejahteraan hewan, kesejahteraan kuda, animal welfare begitu ya. Itu ada 5 freedom from hunger and thirst, from fear, from discomfort, from stress, from pain, dan macam-macam, termasuk express normal behavior-nya. Jadi mereka harus bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Itu bisa nggak kita melakukan itu semua di kandang yang sempit, yang mungkin tidak ada tempat lari? Nah, disitulah perlunya evaluasi, Pak. Kalau kita nggak evaluasi, kok kandang kita kok di situ aja stuck ya, nggak maju-maju ya gitu. Biasanya berapa lama sih Dok untuk bisa menemukan tadi si kuda ini sebenarnya tepat atau tidak nih dengan SOP yang sebenarnya kita udah canangkan gitu? Tidak tergesa-gesa Mas. Jadi kalau boleh saya sarankan seperti Mas Andrian nih, jangan bangun kandang dulu. Kita belajar dulu dari orang yang sudah bikin kandang. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya apa. Kita buat timnya.
kita tentukan goalnya, kita tentukan kuda yang saya mau seperti ini, jumlahnya sekian dulu. Nanti kalau misalnya putrinya Mas Andrian ya, sekarang ini sudah jumping Mas? Udah. Sudah ya? Iya, udah mulai. Ketinggian berapa? Baru di 60 cm. Nah, berarti kan kita nggak perlu beli Womblat yang jumping 130 ya. Begitu. Alhamdulillah. Karena pas itu lebih mahal ya, maksudnya gitu. Tapi nanti Iya. bukannya tidak perlu beli, Mas. Nah, ada cara-cara. Jadi ada cara leasing kan, kita sewa saja. Itu lebih murah dan lebih aman. Iya. Kudanya sudah jelas perform di situ. Nanti kalau sudah mampu menghandle, baru kita naik level. Karena semakin kuda ini kan, kalau kuda impor dia banyak hal yang kita harus lebih perhatikan dibanding kuda lokal, Mas. Nah, gini Dok. Tadi kan setting goalnya baik untuk rider maupun pemilik stable kan tadi dokter sudah sebutkan ya kan. Nah, untuk orang-orang yang awam ataupun mungkin sudah punya kuda gitu Dok ya. Ini akhirnya gimana nih cara merawat kuda atau kesalahan-kesalahan yang umum terjadi buat orang-orang yang punya kuda yang dititipkan ke stable-stable itu apa? Yang tuh? biasa dokter selama Iya ini kan? suka temui gitu ya. Baik itu dari si stable manajemennya sendiri ataupun sebagai owner. Nah, Jangan sampai gini Dok. Saya punya kuda, saya udah bayar ya, pokoknya udah saya serahkan aja ke stable gitu kan, gimana betul. manage-nya. Iya. Cuman kita sebagai orang awam ini nggak tahu itu Mas. Wah ternyata kok kudanya kan ya namanya juga manajemen di stable kan nggak cuma satu ekor kuda, Iya, kan iya. beberapa ekor kan mereka Iya, tangani. betul. Kadang-kadang juga mungkin ada yang terluput, nama juga kan groom atau instruktur Betul. itu juga manusia juga. Nah sebagai owner juga itu awareness-nya apa yang perlu dibangun itu Dok? Iya. Saya rasa dari awal kita harus bikin semacam pembagian job desk ya, di mana peran dari pemilik stable, katakanlah di sini branso gitu ya, di mana peran manajer branso, di mana peran kepala kandang, Yeah. di mana peran pelatih, di mana peran groom. Nah, di mana hak dan kewajiban owner. Terus owner nanti dia boleh sejauh mana mengkontak owner branso katakanlah seperti itu, atau owner ini berhubungan dengan groom, dengan pelatih. Seringkali yang terjadi kita hanya fokus pada kudanya, pengen kudanya bagus, tapi kita nggak melihat ada manajemen di sini. Yeah. Manajemennya tidak punya job desk yang jelas. Yeah. Katakanlah manajer mungkin datang hanya seminggu sekali. Groom merasa setiap hari sudah melakukan tugasnya. Nah, owner hanya menuntut haknya. Ini nanti akan kusut di belakang. Kebetulan kami yang di belakang biasanya ya, yang berusaha menengahi. Ini groomnya komplain, akhirnya saya nggak mau Dok bawa jalan kudanya, habis ownernya juga begini-begini. Dan kita yang datang ke kandang kudanya sakit, owner nggak datang gitu. Yeah. Nah ini harus imbang antara owner ini peduli kepada kuda, juga peduli pada environment-nya. Ini kan ekosistem yang harus kita bangun ya. Itu Biasanya hal-hal apa sih Dok yang umum yang terjadi yang terkait dengan kesehatan kuda ini yang terjadi di kandang-kandang atau stable-stable yang ada? Ini kembali ke kata domestikasi kalau saya boleh sampaikan. Jadi domestikasi itu membuat kuda tidak bisa mengekspres perilaku alaminya. Ya. Exercise-nya jadi kurang. Makan yang seharusnya 18 jam sampai 21 jam itu kuda di alam merumput saja. Ya. Berjalan merumput itu kan exercise. Lehernya menunduk itu exercise, melatih otot. Jalan nanjak atau downhill uphill itu olahraga untuk otot kaki belakang, kaki depan. Nah, saat dia menarik rumput itu exercise untuk dia. Tapi ketika kita lakukan hal yang berbeda di kandang, katakanlah maaf di peternakan kuda di stable itu kita boleh katakan berapa jam dia di kandang. Rasanya mayoritas ada di kandang. Makan hanya 3 kali. Setiap makan hanya setengah jam. Berarti hanya makan 1,5 jam. Berapa persen dari seharusnya? Nah, perut kosong pada kuda itu idealnya kurang dari 5 jam sudah terisi. Jadi di antara sela-sela ada rumput. Exercise itu harus ada. Ini planning ini harus disusun Pak dari SOP di awal. Bagaimana sistem latihannya? Latihan juga nanti bervariasi lagi nih. Dia masih umur 2 tahun kah, 3 tahun kah, atau sudah mulai masuk kelas apa gitu ya. Jadi manajemen dan domestikasi itu faktor utama. Belum kalau ngomong groomnya libur. Nah, iya. Kuda kolik itu biasanya groomnya libur, lebaran, bulan puasa, Tanggal-tanggal merah lah ya. tanggal merah. Jadi jangan salah, atau hari Senin. Kita mengenal tying up syndrome atau Sunday morning disease, Sunday morning sickness itu adalah kasus kram otot yang terjadi karena hari Minggu kudanya capek kerja. Yang naik mungkin 5 orang, 6 orang. Hari Senin istirahat, hari Senin itu libur kuda Mas. Mungkin Mas Andrian juga sudah tahu ya. Hari Senin libur, orang-orang kuda, groomnya juga pada libur, santai. Tidak ada kuda yang keluar dari kandang. Akibatnya dia makanannya nggak dikurangi,
sehingga dia nggak banyak bergerak, dia kram otot, asam laktatnya tinggi. Jadi manajemen lagi yang salah, Pak. Jadi sama kayak manusia juga ya, Mas? Sangat. Tadi kalau dari pemaparannya, Asam laktat itu kan? betul. Kalau orang Exercise suka juga lari, sama, iya. exercise itu ya, yang memang mungkin udah orang sebut overtraining ya, Iya, atau betul. overuse gitu ya kan, Iya. Dok, ya bisa terjadi ya. Iya. Tapi tadi itu menarik banget. Jadi ternyata dalam SOP-nya ada tadi waktu untuk istirahat, Betul. waktu makan, dan kalau makannya mirip-mirip kayak saya. Sebelum 5 jam udah harus diisi juga gitu. Karena lapar gitu. Kan katanya makan dikit-dikit tapi Dikit-dikit sering kan. sama, Ternyata sama. kuda juga Lambung begitu tunggal, ya. sama, betul. Luar biasa. Sama ada juga porsi memang untuk latihan. Betul. Jadi kuda itu bukan hanya tadi digunakan, tapi dia pun juga perlu latihan yang memang dikondisikan ya, Betul, Dok ya. betul. Ih, itu menarik Bang. Latihannya gimana tuh dalam rangka memang perawatan kuda? Apa yang harus dilakukan oleh si stable management ataupun kalau enggak kita nih, Dok, sebagai owner? Yes, tadi saya sampaikan kan di status kuda ini umur berapa, dia level latihannya di mana, Mas. Oke. Nah, nanti dari situ ketahuan. Misalnya ada teman-teman suka endurance, dia 20 kilo. Nggak mungkin kita latih terlalu berlebihan. Jadi dia butuh waktu bertahap untuk bisa mencapai 20 kilo. Oke. Endurance itu trekking, Mas, naik kuda. Naik kuda. Ya, beberapa kuda yang memang karakternya dia, yang tadi saya sampaikan left brain gitu ya, pakai otak kirinya mau yang ngatur, itu seneng diajak trekking keluar loh. Jadi kuda-kuda yang ngeyel itu, yang kita nggak bisa nundukin karena kita kalah bandel daripada dia gitu, dia senang diajak keluar. Oke. Ya, nah kuda-kuda yang mungkin memang right brain yang mau disuruh-suruh karena dia subordinan gitu ya, dia asal kita kasih motivasi dia akan nurut. Jadi, Dok, gini, karena saya kan lagi mulai belajar ya. Jadi nggak semua kuda nih juga artinya bisa untuk dipakai buat kuda lompat. Tadi untuk mengeksplor endurance gitu. Jadi enggak ya. Beda, Mas. Jadi bukan karena enggak, itu semua pasti bisa, tergantung memang di drillnya, latihan untuk ini. Ada yang memang udah bawaannya nggak akan bisa. Betul, ada secara umum sebenarnya kuda bisa dipakai untuk semua multi-purpose gitu ya. Tapi ada kelebihan dari setiap ras. Jadi dari bentuk tubuhnya, dari kegesitannya, dari agile-nya dia, itu akan mempengaruhi. Misalnya kuda thoroughbred, dia kan karakternya hot ya. Dia dipakai lari, sprint, dia oke. 1000 sekian meter, 2000 meter, oke dia sprint, abis itu cukup. Dia hanya itu aja kerjanya. Ada kuda endurance tuh, kuda Arab misalkan. Dia staminanya yang luar biasa. Tapi dia nggak bisa sprint secepat kuda thoroughbred. Arab dong, Arab. Kalau udah bicara stamina, Stamina satu. Apa tuh? Look-nya juga bagus. Oh, Wih, iya betul kan? ya. Kalau yang Arab tuh bagus Kuda juga. Arab itu Iya. kan cantik-cantik sama. Ya kalau kita ngomongin saya suka kuda Arab. Oh, Tapi nanti yang gitu. teman-teman suka umumlat beda. Oh. Saya paling suka memang- kuda Arab. Saya malah belum pernah lihat nih. Ada Nah. tuh kelihatan ya, Dok ya? Cantik banget. Ih, menarik banget nih. Kalau saya kayaknya cocoknya harus yang agak-agak kuda ningrat itu ya. Nah, balik lagi nih kepada stable management nih, ya kan, sama horse care ini tadi, Dok. Iya. Masalah apa namanya, tadi kan dokter udah sebutkan tadi porsi makanan gitu kan. Nah, makanan-makanan ini sebenarnya apakah harus mahal, ya kan? Atau memang sesuai dengan kebutuhannya, baik itu komposisi proteinnya, gizinya apa segala macam, terus timingnya gimana. Ya. Nah, ini gimana, Dok? Bagus banget. Jadi sebenarnya sama prinsipnya, hewan itu kan diadaptasikan dengan alamnya. Kita nggak mau ketergantungan dengan produk yang nantinya ternyata satu waktu tidak ada gitu Iya. kan. Jadi pakan itu harus cukup ekonomis sesuai dengan kebutuhan nutrisi dia. Nanti disitulah perannya para ahli nutrisi. Jadi perusahaan-perusahaan pakan juga sekarang ini diminta untuk mulai membantu menghitung nutrisi yang tepat untuk kudanya. Ya. Anak kuda, kuda jantan, kuda breeding, kuda yang kerja ringan, berat, sedang, Itu beda juga, oke. Yang canternya sekian jam atau yang trekking sekian jauh. Karena kan untuk endurance katakanlah dia perlu lemak, dia bukan butuh karbo. Nah kita ganti, nanti substitusinya banyak di lemak gitu. Tapi kenapa kok kalau ngomong lemak, matanya tadi ngeliatin ke Dodi dulu sih dari tadi? Ngelirik aja. Gini. Saya udah ngomong praktisi hidup sehat, itu saya jadi minder sendiri. Kok tapi saya tadi kan tiba-tiba Dodi langsung kempes ini nih, langsung gitu. Berarti endurance nih. Ya kita balik aja, karena ada lemak dia kuat endurance gitu ya. Harus endurance berarti karena cadangannya udah cukup. Oh tapi menarik tuh. Jadi kayak manusia juga ya tuh semua Jadi nggak mesti mahal ya, Mas ya? Bener. Yang penting hitungannya benar Pak. Image-nya kan seperti itu, Dok. Ini juga tadi saya bilang, gini, katakan ada orang tadi udah punya tabungan kemampuan untuk beli kudanya, ya kan? Tapi kan kita ada tadi bagaimana menjaga kelangsungan hidup kudanya, artinya secara baik gitu kan? Namanya kita udah punya niatan.
adalah tentunya faktor biaya. Ya. Orang bilang bahwa ya merawat kuda itu jauh lebih mahal sekali. Betul. Tapi kenyataannya gimana nih dok? Mungkin dokter ya mahal murah tentunya relatif. Ya. Tapi yang terpenting kan adalah sesuai tadi dengan kebutuhan si kudanya. Ya. Saya justru sekarang baru tahu nih Don, kalau kuda saya pikir makannya rumput. Tapi kan ada kayak protein Ada dan apa konsentrat, segala ya. macamnya Ya, itu. betul. Itu gimana didapatkan? Ya, kalau suplemen yang kita sebut pellet balanced diet itu sudah ada produknya di Indonesia, produk dalam negeri juga Oh, oke. sudah siap. Tapi mungkin di daerah tertentu ya, di luar pulau itu mereka akan mengeluhkan Kesulitan. stoknya tidak konsisten. Daripada ada, nggak ada, sebulan ada, 3 bulan nggak ada, saya nggak mau paksakan. Nah, itu maaf, itu chemical atau memang dari sumber alami tapi kemudian sudah Ya, diproses? dari bijian, dari hijauan sudah diproses, ditambahkan vitamin, mineral dan sebagainya begitu. Oke. Memang balanced diet kita nyebutnya karena sudah ada all in one gitu ya, mudah. Hitungannya jauh lebih ekonomis sebenarnya kalau kita beli sendiri jagungnya, kita hancurkan, kita ambil dedaknya, kita kumpulkan, itu memang lebih mudah, praktis dan murah. Tapi di tempat yang lain belum tentu seperti itu. Memang di daerah yang banyak dedaknya, dia pakai dedak lebih murah karena di sana itu sampah. Ya. Kenapa nggak kita gunakan kekayaan lokal ya, seperti itu. Tapi Baik, yang penting dihitung Pak, yang penting dihitung kebutuhannya. Oke, untuk mengakses tadi dok, misalnya kayak tadi dokter bilang kan sekarang pabrikan pakan itu sudah mulai membantu untuk menghitung kebutuhan makan kuda gitu kan. Cuman kan sebagai owner atau mungkin teman-teman lain yang sekarang jadi peserta atau yang menyaksikan acara kita ini bertanya-tanya aksesnya kemana untuk menanyakan itu. Apakah ya kan kalau mau nanya sama dokter takut ya kan atau Takut dicas ya. saya pengen ngomong duluan nggak berani. Akhirnya ngomongin dokter duluan. Nah itu, dan perusahaan pakan sendiri kalau saya websitenya juga masih Iya nih. nggak ada gitu, maksudnya Betul, yang betul. ngitung kalkulasi kan. Kalau saya tahu kan berat kuda berapa, terus diukur dari panjang sini ke sini berapa, baru nanti ketahuan berapa kilo dia harus makan gitu kan. Nah kan gitu kan dok ya, kurang Iya. lebih gitu ya. Iya. Lingkar badannya apa segala macam Iya, iya. gitu kan, itu juga dihitung. Iya. Terus juga kebutuhan dia latihan. Tadi Betul. dokter bilang kerja ringan tuh kayak apa sih? Iya. Kerja berat kayak Nah, apa itu sih? apa sekarang Nah, udah ada gitu. sih dok? Maksudnya sumber-sumber untuk pencarian informasi seperti Ada, itu? sebenarnya ada, ya? semua sudah ada. Jadi berat badan kuda dengan kebutuhan appetite dia itu sudah jelas. Jadi appetite untuk kebutuhan makan dia itu 2,5% berat badan. 2,5% berat Kalau badan. 400 berarti 10 kilo. Dia makan sehari cukup 10 kilo. Timbangan kuda tuh kayak apa ya? Kayak timbangan kita bukan ya? Itu bisa diperkirakan ya dok ya? Pakai Dari measurement tape. Measurement Oh. tape. Di lingkar dada ada yang depan, ukuran. withers-nya. Wow. Nah, Rata-rata kalau kuda tuh berarti berapa kilo atau ton sih dok? Sulit Tergantung ya, rasnya. tergantung rasnya. Miniatur ya mungkin cuman 100 sekian. 200-an ada nggak ya sampai 200 kilo gitu? 500-600 juga ada. Serius? Serius. Setengah ton? Iya. Kuda apaan tuh? Kuda Apalagi saya kalau- sekitar iya. 700 kilo kuda saya. Serius? Iya. Kalau cold blood apalagi kuda-kuda beban draft horse itu. Aduh, jangan deket-deket lah. Udah kena tendang, Makannya mental. banyak. gitu. Oh, makanya. Iya, tendang iya, bisa kemungkinan. Tapi makannya dok ya. Iya, Nah betul. itu yang jadi pertimbangan juga. Betul. Ya. Nah, itu nanti kan ada kebutuhan Pak nutrisinya nih Mas. Jadi kayak misalkan kuda kan di alamnya makannya rumput sebenarnya. Jadi kebutuhan pokok dia rumput sebenarnya atau Jadi hijauan. walaupun tadi udah ada pakan-pakan yang sudah dimodif sedemikian rupa, itu sebenarnya tetap sifatnya tambahan ya dok? Tambahan, ya? iya. Tetap dia makannya harus kasih rumput Betul. gitu ya? Makan utamanya dari hijauan. Oke. Nah, dari tadi yang dokter sampaikan masalah berapa sih seberapa banyak kuda itu makan sehari, misalnya 10 kilo gitu. Iya. Apakah 10 kilo itu harus konsentrat semua atau udah termasuk juga dengan hijauannya atau dengan rumput atau gimana? Nah, ini agak mulai kusut nih ngobrolnya nanti. Nah. Jadi kalau kerja berat mungkin 70% bisa konsentrat, 30% hijauan. Dan Oke. kebalikannya, kalau dia istirahat total mungkin 70 hijauan, 30 konsentrat. Nah, nanti detailnya berapa kebutuhannya kita harus sesuaikan. Hubungi dokter Anda. Saya mau menjawab tadi pertanyaan Pak Doni tadi. Iya. Saya juga tergelitik tuh kenapa teman-teman yang bergerak di bidang nutrisi kan mereka sudah mendapatkan benefit ya dari Iya. kita yang hidup di kuda ini, dari pemilik kuda. Kenapa enggak mereka lebih peduli lagi, involved dalam membantu nutrisi, penghitungan nutrisi. Nah, mungkin saya sapa juga teman-teman yang di sini. Saya rasa sih dari kita juga memang harus mulai membuat bersama-sama punya pemikiran bahwa ini industri. Ya. Kalau kita mau industri ini jalan, ya tolong
semua akses harus informasinya betul, mesti lancar betul, ya. iya. Semua harus memberikan apa ya, memberikan bantuan yang lebih gitu ya supaya ini nanti tergerak semuanya seperti roda gitu. Iya. Memang saya lihat ini juga terjadi dalam ya bidang-bidang apapun ya. Terkadang kita udah nyaman dengan keseharian kita, aktivitas kita, selama artinya kita dapat sisi manfaat di situ, ya udah itu aja terus kita jalankan. Tapi kita lupa gitu, ada mungkin kalau kita dalam hidup kan ada yang kita ingin tinggalkan ya, ada legacy ya. Mungkin katakanlah kita punya knowledge, ilmunya, pengalaman ada di bidang kuda, ya kan? Nah ini mungkin kita bisa transfer knowledge itu. Ada yang misalnya tadi mungkin bikin kayak sekarang konten-konten yang seperti ini. Yang bermanfaat sekarang ya. kan ada media sosial, ya kan? Ya mungkin yang punya pengalaman kayak dokter juga selain praktek, nanti dokter juga bisa tampil dok, jadi public figure di perkudaan gitu kan? Rencananya mau endorse bareng saya. Oh, Udah ada undangan dari Dubai. dari 2 tahun yang lalu. Waduh, kadar Allah kemarin ada kena pandemi Nah, begini itu ya. dia kan. Tapi insya Allah lah ya nanti kan bisa Amin. lebih. Amin. Iya. Nah, gini dok, mungkin tadi kan Mas Rian udah kasih kode-kode nih. Iya. Kayaknya mau beli kuda gitu ya. Kalau menurut dokter nih sekarang, kuda yang cocok buat Mas Rian tuh yang tinggi berapa, berat berapa, atau yang tipenya gimana? Coba gimana? Dok? Oke. Contoh nih, misalnya saya konsultasi sama dokter gitu kan, saya kepengen investasi, saya mau beli kuda. Nah, nanti dokter akan menanyakan hal-hal apa dulu nih? Oke, pertama saya pengen tahu goalnya apa dulu. Oke. Ya, rasanya kalau untuk Fun jadi ride atlet, saja? ya, fun ride, ya, fun ride. Fun ride-nya, ini fun ride ini Fun hampir ride-nya menunggang ya, dok. Jadi saya mungkin nggak yang untuk kayak apa namanya tuh lompat-lompat mungkin nggak, ya kan. Jadi menikmati benar-benar gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau tapi ini obrolan saat ini seringkali berubah ini. Ini pengalaman klien saya ya. Sekarang Jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang dok. iya betul. Emang kalau ada rezeki ntar semuanya disiapkan. Ada, iya kan? Begitu ngeliat temennya, kenapa dia beli itu lagi ya? Oh, ada itu pengalaman yang begitu. Hampir Dok, ya? selalu begitu. Jadi hanya melihat temen terus ikut-ikutan ya. Jadi mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi Mungkin jangan fun ride salah langkah gitu. dulu nih. di Iya, awal, kan? betul. Jadi kita Dari jangan sering-sering ketemu ya, Don. Nanti bisa bawa pengaruh yang bagus maksudnya buat kuda. Jadi kalau memang tadi cuma fun ride, komitmen tidak untuk memelihara. Mau memelihara di tempat orang atau melihara sendiri. Kalau hanya saya mau naik setiap mungkin sebulan sekali, saya rasa lebih baik sewa aja di sini. Oh iya. Iya, Nggak tapi kalau punya. memang Rumahnya cuma 180 meter, Dok. Gimana ntar buat bangun kandang, Dok? itulah Ya, kalau kita mau nitipin kuda, Mas harus komitmen mau nengok berapa minggu sekali. Seberapa bonding Mas sama kuda itu? Coba bayangkan, ini kuda dipelihara oleh seorang breeder. Dia punya anak, dikasih makan setiap hari. Iya. Dia nungguin anak kuda ini lahir gitu ya. Sudah disayang-sayang karena dia butuh satu lain hal, kudanya terpaksa dijual. Dibelilah oleh kita karena kita punya kelebihan uang. Sama kita di neglected, nggak pernah ditengok, nggak pernah dipakai apa-apa. Kan dia kehilangan bonding dengan keluarga yang ditinggalkan, dengan temannya, orang tuanya. Itu banyak hal yang kita rubah di situ. Nah nanti di situ juga terjadi efek domino sebenarnya. Groomnya juga merasa, pemiliknya nggak pernah datang kok. Ngapain saya rawat benar-benar gitu. Loh, tapi memang kuda bisa sampai tahu spesifik kepada si yang empunya, Dok. Kuda itu bisa ngerasa gitu. Misal tadi sebelumnya Mas Doni gitu kan yang punya. Ya kan? Saya kan kalau misalnya Mas Doni, yaudahlah saya mau jual dia. Kan nggak permisi dulu. Dah, nih kamu saya jual dia. Mungkin kan enggak. Kalau manusia bisa berinteraksi gitu. Nggak bisa, enak aja loh. Gitu. Udah menang ini segala macam ya kan. Kalau ini kan dia nurut aja. Iya, Tiba-tiba kita pindahkan misalnya ke Brainstorm. Ada di Iya. sini dirawat segala Tapi macam. kalau Mas Andrian beli kudanya Pak Doni satu ketika ketemu kuda itu lagi, kuda itu kenal Pak Doni. Oh ya? Ih, luar biasa. Tetap ya Itu hati itu. uniknya. Iya. Dan itu kelebihannya Mas. Yang semakin kita tuh jadi pengen jadi punya kuda gitu kan. Nah, Ya, kalau di cerita-cerita perang Rasul juga kan bagaimana kuda ya ketuannya seperti apa gitu. Di tentara juga kuda seperti itu. Dia siap mati untuk tentara. Jadi dia siap jadi ridernya ya. tameng. Terus tentara bersembunyi di belakang dia itu seperti di cavalry. Itu kuda siap seperti itu. Ya kita lihatlah. Ya tahun lalu 2 tahun lalu ke ini bukan kayak ke Inggris gitu ya. Sampai sekarang
ya tentara-tentara kerajaannya tetap menggunakan kuda sebagai transportasinya mereka. Iya. Bahkan kita lihat di jalan-jalan itu mereka masih bangga dengan menggunakan itu. Padahal mungkin ya tadi cerita dari Rasulullah dari zaman 1400 tahun lalu ya waktu disarankan untuk berkuda. Walaupun artinya motor sekarang udah ada penemuan ya kan, mobil sudah ada, bahkan helikopter udah ada ya kan. Tapi tetap kuda itu tetap masih dibutuhkan. Jadi artinya tetap ada keunikan dan sesuatu yang rasanya tidak bisa tergantikan gitu loh dengan kehadiran si kuda ini. Ini menarik banget nih. Dan Jadi memang nanti- kuda itu melambangkan apa? Kegagahan dan kejantanan serta apa? Kekuatan. Cocok gitu loh. Iya Tapi kan? ilmunya banyak sekali, kedisiplinan, Betul. tanggung jawab, leadership. Banyak sekali kalau kita bahas di situ. Kesabaran, apa Mental, kita ya. mau belajar atau tidak di situ. Banyak sekali. Oke, jadi dokter tadi udah kasih masukan nih Mas, kalau misalnya Mas Hadian nanti berpikir untuk beli kuda sendiri, ya kan, udah tahu kan setting goalnya gimana, Iya. untuk fun ride gitu kan, nanti bondingnya gimana, masalah nanti makannya gimana segala macam, nah itu nanti lihat di kondisi stablenya masing-masing. Seperti tadi dokter Nanta sebutkan kan, Mas Hadian harus survei dulu. Kalau mau Lokasinya naruh- mumpuni nggak untuk jenis kuda ini untuk Iya. dapat kemudahan akses tadi ya untuk fasilitas makanannya, di fasilitas. fasilitas di stable itu mumpuni nggak gitu kan, terus kira-kira stable itu pengalamannya dalam hal memelihara kuda itu seperti apa. Tapi sekarang kalau untuk di Indonesia secara umum dan juga mungkin kalau saya kan tinggalnya ya Jabodetabek ya. Iya. Apakah stable-stable ini sudah cukup banyak sih sebenarnya dok? Sudah banyak, Udah cukup sekarang banyak maju sekarang, sekali, udah sangat maju maju ya. sekali. Jumlah kuda meningkat, owner baru meningkat. Bahkan sekarang mungkin teman-teman yang hijrah dan yang sunnah ini mungkin dua kuda pun sudah tidak terhitung lagi ya Pak Iya. Doni ya. Maksudnya dua kuda Jadi tidak terhitung? teman-teman ini kan ya akhir zaman lah katanya gitu kan, jadi pada berbondong-bondong untuk latihan berkuda. Tapi pada akhirnya nggak cuma sekedar latihan, akhirnya mereka juga beli. Nah, cuman yang disayangkan itu ketika membeli itu dalam hal memilih kudanya, ya kan dok tadi seperti dokter yang awal. Iya. Nah, nggak Kurang cuma sekedar tepat, asal oh bagus gini. Girohnya aja nih mau punya gitu Iya, ya kan? akhirnya kan nggak cuma begitu aja mas, Iya, ya kan dok ya. Betul. Nah setelah dibeli kan masih dirawat. Iya. Betul. Ngerawat di rumah sendiri yang cuma sekian kali sekian kan nggak mungkin, berarti kan Betul. mesti titip. Iya, iya. Titip ke stable atau ke kandang. Iya. Nah kan nggak bisa juga kita nyetipin ke sembarang orang. Iya, Betul, iya. betul. Ya kecuali nanti akhirnya kudanya jadi nggak keurus. Betul ya betul. kan? Akhirnya Itu ya, masalah. ujung-ujungnya ya kita zolim juga ya sama Zolim ciptaan Allah. juga, Iya, ya, iya, gitu. betul betul. Nah makanya untuk stable itu ya walaupun sudah banyak mungkin kita perlu teliti lagi ya dok ya. Betul. Ya kan mungkin di situ apa fasilitasnya cukup atau tidak gitu kan, pengalaman manajemennya dalam mengurus kuda-kuda itu, terus akses kepada vet nih dokter hewan ini gimana gitu kan. Biasanya tuh stable itu udah ada kontak ke beberapa orang dokter hewan biasanya yang memang biasa memeriksa kuda-kudanya gitu kan. Iya. Baik dok, pengen nanya, nggak apa-apa ya dok ya? Silakan Mas. Kalau untuk usia kuda itu rata-rata berapa tahun? Kalau manusia ini kan dikatakan ya sekarang ini umurnya 60-70 ya, walaupun memang ada lah yang sampai 80 berarti itu bonus. Betul. Tapi kan jarang sekarang kita dengar ada orang usia sampai 100 sampai Ya, 10 jarang. gitu ya kan 1-2 Don ya. lah paling. Zaman dulu 1-2 lah gitu. Apa kalau kuda itu kira-kira range-nya berapa? Kalau kita bicara perbandingan 1:3 saja umur kuda dengan manusia, berarti kuda 30 tahun itu 60 tahunnya manusia gitu kan Mas. Oke. Jadi 1 tahun kita ekuivalenkan dengan 3 tahun manusia. Jadi rata-rata kuda umurnya 20 tahun. 30 Oh, 30. sampai beberapa banyak sekarang ini karena pemeliharaannya bagus 30 ke atas pun cukup banyak juga. Oh, 30 tahun. Oke. Tapi kembali lagi kalau maintenance-nya tidak baik, akhirnya cedera, akhirnya cacat, neglected, belum umur 20 tahun sudah nggak ada yang mau pelihara. Itu yang kasihan kan. Oke, nah sekarang ini bukan apa-apa nih. Ini udah ada hitung-hitungannya juga nih, Iya, matematika harus, juga ya harus. kan. Iya, karena ini tadi bukan urusan kita keseharian, tapi kan jadi sebagai sarana tanggung jawab dan menjaga kelangsungannya. Iya. Katakanlah tadi kita misal sudah punya kuda yang hasil rawat orang misal usia 10 tahun. Nah, Iya. kita punya asumsi nih, Dok, tadi bahwa dia bisa hidup sampai tadi dokter bilang 30 tahun. Berarti kita harus merawat selama 20 tahun ini. Iya. Nah, kudanya ini selama hidup sampai tadi umur 30, berapa lama waktu produktifnya dia? Contoh manusia kan
katakanlah itu tadi 60-70, tapi waktu dia produktif kan pada saat dia mungkin usianya 15-20 tahun sampai misal di usia 55 atau 60, ya selebihnya ya dia tinggal menunggu saat-saatnya dia udah pulang. Nah kuda juga ada begitu kan? Iya, betul. Sebenarnya biasa kita mulai latih intensif tuh di atas 4 tahun, dia peaknya di 10, 15 di sekitar itu. Oke. Tapi kembali lagi Mas, tadi kan misalnya Mas Andrian katakanlah mau fun ride saja, jadi dari umur muda itu seru ngelatih kuda. Kalau memang kita bisa ngelatih kuda ya, breaking in dan sebagainya gitu, sampai kita bisa get along gitu, bisa berteman sama dia, bisa trekking bareng, bisa main bareng gitu. Sampai kemudian dia menghabiskan masa tuanya bersama kita 30 tahunan, bisa tetap fun ride nggak masalah. Tapi kalau Mas mau profesional seperti putrinya Mas misalkan lompat gitu lompat 60 cm sampai 100. Kita pakai kuda yang memang level itu. Kalau memang sudah harus beli, oke, beli, mungkin nggak harus wombat, mungkin crossbreed saja. Yang sudah capable di situ, sudah diuji oleh pelatihnya. Setelah kira-kira dia sudah mau lompat di 110, 120, ini bisa dijual ke orang lain. Nah, ini bahasa agamanya jangan melekat kan sebenarnya gitu ya. Hindarkan kemelekatan kita sama kuda, jadi kita ini kan cuma titipan aja, yuk kita tukar kuda yang lain yang bisa membantu kita prestasi di level itu gitu. Cuman kadang teman-teman tuh di situ ada beberapa teman-teman yang maunya kuda impor, terus maunya melihara kuda sampai setelah dia sudah nggak pakai dia nggak boleh dirawat orang lain. Itu juga nanti ada banyak pendapat-pendapat seperti itu ya, yang saya kan nggak kenal nih Mas Andrian nih seperti apa. Oh, saya nggak bakal jual kuda saya, Dok. Kalau udah jadi punya saya sampai mati pun akan saya pelihara kuda itu. Nah, ada yang seperti itu. Ini menarik banget, tadi ada bicara mengenai impor. Soalnya Indonesia karena antusias banget nih. Justru saya mempersilahkan Mas. Syukur-syukur setelah ini ada yang order kuda nih. Ini bukan berarti artinya ngambil job desk-nya moderator nih. Bukan, tapi ini menarik banget antara kuda lokal sama kuda import. Apakah memang artinya gini, kuda import itu selalu segala yang import itu lebih baik daripada kuda-kuda lokal dari segi kemampuan dia untuk dan berprestasi, ya kan, tumbuh kembangnya, ya dan lain sebagainya. Tergantung karena sport ini yang bikin bukan kita. Misalnya katakanlah show jumping, sport ini yang buat orang Eropa. Dia punya kuda wombat. Jadi dia buat ketinggian rintangan 100 meter ke atas, 100 cm ke atas, kuda kita memang sudah mulai kesulitan karena kuda kita kecil. Nah, sama endurance itu menciptakan orang Arab, orang Timur Tengah, karena dia mau jual kuda Arabnya lewat event namanya endurance, yang maraton panjang, karena memang hanya kuda Arab yang layak di situ. Tapi kalau kita buat misalkan maraton endurance itu hanya 30-40 kilo, kuda kita bisa. Misalnya kita ngomong HBA, horseback archery tadi, kuda lokal kita jauh lebih gesit, lebih nyaman dipakai. Atau kita ngomong endurance 20 kilo, kuda lokal itu sudah nyaman sekali dipakai untuk itu. Jadi bukan saya against kuda impor ya, tapi kita bisa memilih kuda sesuai keperluan kita. Jadi pada saat kita sudah merasakan kita mau hijrah ke situ, kuda ini bukan berarti saya nggak sayang menjual kuda. Bukan saya nggak sayang. Kebutuhannya sudah beda dan kuda ini mungkin diperlukan orang lain karena ini sudah siap dipakai orang lain. Tuh, nasihat bagus nih buat teman-teman tuh ya. Jadi jangan artinya semangatnya aja pengen saya tuh mau investnya kudanya yang impor. Kenapa? Saya mau riding ini ratusan kilo. Ya kudanya bisa. Tulang belakangmu yang pada encok. Jangan artinya sok-sokan. Udahlah ya. Ini ingat umur, kemampuan diri kita sesuaikan. Mungkin kemampuan ke dompet iya, tapi kemampuan fisik benar nggak Don? Iya kan? Akhirnya nggak kepake juga. Betul. Iya kan, overqualified gitu loh. Benar-benar Mas. Nah, Dok, tadi menarik tuh Dok. Maksudnya tadi kan sudah goals-nya udah, tips-tips sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan goal itu disesuaikan dengan kuda yang akan kita pilih. Makan juga udah, manajemen di kandang juga udah. Nah, yang unik nih sekarang gini. Kuda itu kan buang kotoran nih Dok, ya kan. Nah, sanitasinya, terus di kandang sendiri buang limbahnya itu tuh gimana sih Dok sebenarnya, yang ada tips nggak sih sebenarnya? Oh iya benar juga tuh ya. Jangan cuma asik naik aja, ngasih makan aja, terus kotorannya gimana nih Dok nih? Gitu. Benar. Kira-kira berapa banyak kotoran kuda setiap hari, Pak? Nah, itu saya nggak pernah hitung. Tadi kalau makannya bisa 30 kilo? 10 kilo lah, untuk 400 kilo, iya. Wow. Sehari bisa 10 kilo. Mungkin
Mungkin 30-40%-nya kan bisa kotoran kali. Saya nggak tahu itu. Iya. Gimana dok? Bisa nggak dok 3 kilo gitu dok kotoran dok? Kalau kata literatur itu bisa sampai 9 ton per tahun. 9 ton per tahun. Iya. Oke. Kalau kita bagikan aja 365. Ya benar berarti sekitar 2,5 kiloan tuh dok. Iya, betul. Sehari ya? Iya. Wih, Sehari. malum. Karena- orangan hitung-hitungan lebih cepat urusan begitu bro. Itu belum Finance. Iya, iya. Jadi hitungannya pas Iya. gitu. Banyak juga ya. Itu belum kita ngomong serbuknya. Serbuk. Kan serbuknya kena pipis juga. Oh iya. Iya. Kalau kita anggap 70% kotoran, 30% serbuk basah karena pipis. Tambah lagi mungkin 12 ton setahun Nah, rata-rata kotorannya. Manage-nya gimana dok? Kan kadang-kadang kan gini ya, stable ini kan kadang-kadang nggak mesti juga terpencil di Oh iya ya. dalam- Ada di perkotaan. ada juga di kota-kota Supaya kan? tetap artinya nyaman ya Betul. buat lingkungan sekitar ya termasuk kita yang Kita merawat. yang- Nah, iya, benar-benar. gimana, dok? Makanya ini obrolannya harus dari awal di mapping bentuk peta kandangnya itu Pak. Mm-mm. Nah, seperti mungkin di Branso ini kan sudah punya konsep. Tadi kita ngomong goal. Kalau goalnya jelas, nanti eksekusinya enak. enak, bener. Buang kotoran di mana ya? Karena di sini ada tamu, di sini parkir mobil dan sebagainya. Oh, nanti nurunin serbuk di mana? Ini harus kita obrolin bareng dari awal. Sedangkan para pemilik kuda tuh biasanya ngomong estetik, bukan Iya. fungsi. Iya. Begitu sudah jadi kandang, loh kok nggak ada gangway-nya, nggak ada aisle-nya untuk mobil lewat gitu. Nah, mau bawa serbuk, mau bawa kotoran bingung. Akhirnya orangnya kerja 2 kali, Pak. Iya. Kita harus tentukan nanti pembuangan kotoran sementara itu pakai apa? Pakai karung. Karungnya diletakkan di depan atau di belakang kandang, Iya. di ujung atau di samping. Iya. Nah, nanti apakah dia masuk ke mobil bak itu pakai gravitasi, mobilnya di bawah, Iya. tinggal dorong jatuh Atau gitu. diangkat. Atau diangkat gitu kerja 2 kali. Atau di belakang kandang kita siapkan pintu tikus gitu, buka pintunya, kotoran buang situ. Atau pakai ban berjalan, kalau di luarnya udah ban berjalan, Pak. Loh. Ada mesin Karena vakum ini, lagi. Tum tum. Nah, ini enggak Pak, maaf. Ini saya jadi coba ingin menggabungkan kalau dengan manusia nih ya. Kita kan sehari-hari sama, kita buang kotoran juga. Tapi kan kita kalau di rumah ada septic tank. Iya. Apa nggak bisa dibuatkan gitu juga, Dok? Ada, itu belum sampai nanti Mas. Nanti dari penampungan sementara dibawa pakai mobil bak atau pakai troli gitu ya, dibawa ke bak penampungan. Nah, kita hitung lagi nih, jaraknya kira-kira idealnya berapa sesuai dengan tanah yang kita punya. Terus kira-kira tempat penampungan bak ini berapa lama harus dikosongkan? Karena nggak mungkin ditumpuk terus kan gitu. Kapan dia dikosongkan? Berapa bak kita perlukan? Dia posisinya di atas atau di bawah? Sumber air kita di mana? Ini kan ngeluarin air ya. Si kotoran itu kan ada air urin dan sebagainya. Dia kan turun tuh si air tadi dan mencemari air tanah. Diambil lagi sama kuda. Nah, ini harus banyak kita perhatikan, Pak. Yang pasti alurnya itu jelas dari awal, mappingnya jelas, alur sanitasinya jelas. Jadi kalau artinya segala sesuatunya sudah dikonsepkan lebih matang, bisa tuh membuat kandang kuda ya tidak berbau gitu. Maksudnya tetap dalam suasana yang Nyaman ya? nyaman. Kan image-nya, kuda itu identik dengan bau. Ya dekat, jangan tinggal dekat sana kandang kuda. Wah, itu udah pasti tuh gitu. Ya, sebenarnya kenapa saya suka jadi dokter kuda? Karena kuda dibanding hewan lain nggak bau. Menurut saya pribadi. Malah kebalikannya. Iya, Malah iya. kebalikannya jadinya. Iya. Kan selama mahasiswa pun saya mencoba untuk beralih dari kuda ke hewan lain ya. Ternyata saya mentok karena baunya. Bukan karena ini dok, maksudnya bukan karena ya sehari-hari terus akhirnya jadi kayak Biasa. jadi kayak biasa. Maka dokter bisa ngomong gini. Enggak juga sih, mungkin karena memang katakanlah kalau anjing kan dia buang kotoran kan memang di lantai bukan di serbuk. Kalau kuda kan di serbuk. Nah, serbuk pun nanti ada variasinya, Mas. Kita bisa pakai serbuk gergaji, bisa menggunakan serutan gergaji, bisa pakai gabah kering atau macam-macam banyak Loh, sekali tapi kan pilihannya. kita lihat aja kan kuda nggak melulu memang di kandang atau di atas serbuk. Kadang di jalan pada saat Buang digunakan kotorannya. kan dia juga buang kotoran. Ya, dong. itu ada sanitasi. Jadi sanitasi itu menyeluruh. Biasanya kita miss itu adalah di pedok biasanya, nggak ada yang bersihin kotoran di pedok dan di tempat perawatan kuda. Biasanya ada kotoran langsung dorong aja ke gotnya tuh, ke saluran irigasi. Nah, itu lautnya datang semua ke sana. Kan gini dok, kalau kebetulan kita sedikit ada melenceng ya. Saya juga merawat hewan lain nih, Iya. kucing. Ya kan kalau kucing, alhamdulillah dia Ada bisa liternya pup di tempatnya. di tempatnya, di karpet atau apa. Alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin Dan tuh. bisa dilatih buangnya di Nah, situ. Gitu makanya kan? saya ngerasa cukup nyaman juga ya melihara kucing gitu Ya, kan dok. betul. Kuda
dengan segala kehebatannya, kejantanannya, keterampilannya, bisa nggak dilatih juga untuk kamu hanya boleh pupnya adalah di kandang, kamu nggak bisa di jalan-jalan di sini gitu. Menarik banget. Dia bisa lompat, dia bisa ini, masa pup aja nggak bisa gitu maksudnya, benar nggak? Bisa diatur gitu. Iya, karena ini urusannya apa? Orang rumah nih, kamu ini bau nih gitu, supaya artinya biar dapat approval gitu dong. Gimana dok? Kita nyalahin kudanya ya, nggak nyalahin diri sendiri gitu loh. Kalau Mas lepas pedok di kuda, umumnya melepas kuda di pedok, umumnya di pedok itu ada tempat khusus buang kotoran. Rumputnya tinggi di situ, kuda nggak mau ngerumput karena buang kotoran mereka di situ disiplin. Sebagian kuda begitu, ada yang memang karena satu lain hal ya, dia nggak bisa buang kotoran disiplin di situ. Tapi umumnya dia buang kotoran di satu pojokan pedok, sehingga rumputnya sampai nggak dimakan di situ dan tinggi tempat kotoran aja di situ. Artinya kuda mempunyai tempat dominan tempat yang kesukaan untuk buang kotoran. Di kandang pun sebenarnya juga sama. Kalau tanya groom beberapa kuda punya tipikal yang buang kotorannya di pojok sini, nggak mau pindah tempat. Nah, sekarang kita lihat kenapa itu kuda ada yang nervous, yang nggak mau buang kotoran di satu tempat saja gitu. Karena banyak hal, salah satunya kita memaksakan kandang yang sesuai menurut lahan kita. Oke, Ya. bukan sesuai dengan kebutuhan. Bukan kebutuhan dia. Ya, jadi kebetulan saya melakukan research dengan murid-murid saya, kuda-kuda Womblat yang tinggal di kandang 3 kali 3 meter yang konon katanya sudah cukup gitu ya. Ternyata posisi urinasi dan defekasinya diagonal. Dia nggak bisa memanjang atau nggak bisa melebar karena dia harus memajukan kaki depannya ke depan, kaki belakangnya ke belakang dan harus mengangkat ekor. Dan itu hanya bisa tercapai ketika dia miring. Ketika buang kotoran. Ketika dia diagonal, dia baru bisa buang kotoran dan pipis gitu. Jadi saya cuma bisa bayangkan kasihan banget ya, dia mau BAB aja dia harus miring gitu karena nggak muat tempatnya. Jadi bukan salah dia buang kotoran sembarangan dong gitu. Iya. Oke, tahan duduk sebentar karena ada yang mau lewat. Oke. Silakan. Bersama acara Horse Care dan Stable Management bersama Mas Adrian Maulana dan juga Dr. Nanta. Dok, sedikit kita lanjutkan sebelum nanti ke beralih tanya jawab ya Mas ya. Ini tadi kan setting goal udah, ngerawat kudanya, ngasih makannya udah. Tadi dokter juga sempat bilang kandangnya kayak gimana, terus sanitasi gimana. Nah sekarang nih gimana kalau seandainya terjadi cedera atau penyakit-penyakit lainnya nih dok, yang ketika akan disebabkan karena latihan atau salah urus. Nah itu yang common tuh yang banyak apa sih dok? Dan penanggulannya kira-kira seperti apa dok? Kalau dalam list kasus yang common itu luka, kepincangan, dan kolik mungkin itu dominan. Ya. Dan tapi kembali lagi kita nggak bisa katakan itu muncul tiba-tiba, tapi itu kembali ke manajemen lagi. Luka misalnya, berarti kan biasanya paling sering luka daerah wajah itu karena tersangkut penggantung tempat makan minum. Kemudian exercise yang berlebihan atau sehingga kakinya misalkan menendang kakinya sendiri dan cedera seperti itu. Atau mungkin di tempat kering itu atau di pedok ada pagar yang mungkin sudah rusak sehingga tergesek atau digigit kuda lain. Balik-balik ini kan memanage lagi seperti itu. Kolik juga sama, biasanya pergantian pakan. Tadi misalnya ada groom yang cuti, groom yang libur, dipelihara, dirawat, groom yang lain dia kurang tanggung jawab, itu banyak terjadi. Jadi akhirnya mismanagement. Kalau kuda itu ada, kalau kayak saya sih lagi agak keseleo angkat beban sih ke Pak Haji gitu. Ada. Urut aja. Iya benar. Kuda juga ada nggak sih treatment seperti itu? Ada. Iya. Dan sebenarnya balik lagi ya. Ketika kita menyusun pola latihan, kita ada warming up, ada planning dulu, ada peregangan, ada segala macam, dan ada latihan yang bergerak maupun tidak bergerak. Tapi Mas tahu lah ya gitu ya. Mungkin dengan gerakan exercise merumput di bawah, kan bisa exercise itu bisa di kandang. Dia ngambil rumput di bawah, dia ngambil wortel di bawah, dilatih gitu. Kepalanya nunduk ke bawah, noleh ke samping kiri kanan. Diulut pantatnya pakai tangan aja, dia akan punggungnya naik. Kita kan dari bawah punggungnya naik. Dari sini punggungnya turun. Nah, itu exercise otot. Tanpa latihan. Nanti latihan mulai dari cavaletti, mulai up downhill dan sebagainya. Jadi
ini kalau cukup, insya Allah nggak cedera gitu. Kecuali ya memang Allah berkehendak begitu cedera ada satu keadaan ya oke. Tapi kadang kita nggak pernah latihan, tahu-tahu trekking 20 kilo, nggak pernah latihan, tahu-tahu show jumping gitu. Paksakan diri. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu ujungnya Iya, nggak baik ya. nggak Maksudnya, baik. ya kan? Yang bagus kalau katanya itu penyanyi dangdut zaman dulu, Fetty Vera, yang Gimana tuh? sedang-sedang saja. Ya, sama satu lagi mungkin mesti sabar ya dok ya dalam melatih kuda itu. Pasti. Nggak, tadi kan dokter bilang lama nggak latihan tiba-tiba di forces 20 kilo Iya. endurance gitu kan, wah itu juga jebol juga akhirnya kudanya kan Pedok gitu ya. jadi perlu sekali situ. Oh pedok juga. Nah dalam hal breeding nih gimana dok? Kan tadi udah nih nunggang udah. Nah mungkin pada saatnya mungkin ada owner atau pemilik stable gitu kan yang punya kuda, oh ini udah prestasinya udah bagus. Menjelang waktu tuanya udah saya breedingin aja deh. Nah tipsnya gimana dok buat orang-orang yang punya kuda seperti itu? Ini kembali ke obrolan awal setting goal tadi Pak. Oke. Karena ini manajemennya beda nih. Ya tadi ada pendek, menengah, panjang dok kayak gitu. betul. Mas Adian tadinya mau pelihara kuda fun ride lama breeding ujungnya. Udah breeding Arab kan. ternyata. Iya kan? Itu udah beda lagi. Bisa jadi. Nah ini gimana dok tipsnya dok? Ya. Jadi ketika memanage kuda breeding itu kandangnya akan berubah lagi. Oke. Karena kandang kuda induk dan anak itu pasti besar. Ya. Kandang kuda bejantan itu agak tertutup jauh dari betina. Nah, nanti juga exercise-nya berbeda, pakannya berbeda. Kita siapkan tim khusus karena itu sendiri ya kita harus kontrol siklus estrusnya. Kita nanti tentukan dia ini kawin dengan kuda yang mana. Kita goalnya settingnya kuda eventing atau kuda jumping. Jadi kita crossing di situ. Nah kita lihat pasarnya. Pasar ini mau nampung kuda apa nih? Menyerap pasar kuda wombat kah atau kuda thoroughbred kah? Karena untuk industri yang nggak bagus di Indonesia saya katakan belum terlalu bagus untuk breeding ya. Untuk kuda-kuda G karena biaya perawatannya sampai umur jual itu bisa jadi lebih mahal daripada harga kuda jualnya. sampai jual. Itu industrinya belum jalan artinya seperti itu. Nah kita ngomong mau bikin kandang breeding, groomnya belum siap. Nah, kuda ini banyak faktor stresnya termasuk misalkan ya ini obrolan nyimpang dikit gitu kayak suara aja masalah buat kuda. Tadi Mas Andian nyanyi dangdut gitu ya, kuda suka nggak lagu dangdut gitu? Karena penelitiannya kuda kalau dikasih musik country nafsu makannya meningkat. Masa bisa gitu? Iya. Ada researchnya di Inggris. Kalau dikasih musik rock atau klasik itu malah stresnya meningkat. Iya. Nah kalau dangdut? Ini cobaan loh Bang. Coba kan? Nah itu Bawaannya jangan-jangan pengen beranak dulu. bisa jadi. Sama bacain murotalan Pak ya. Kalau Murotal belum tahu ya. Pastinya bagus itu. Mudah-mudahan sih bagus. Oke. Jadi perubahan goals itu bisa terjadi nih Mas pada seseorang yang memiliki kuda kan atau stable itu sendiri. Itu kan balik lagi kan tadi. Kalau ujung-ujungnya dia mau breeding, ya lihat fasilitas yang ada yang kita punya. Karena kandangnya juga pun berubah, ya kan. Dok, satu terakhir, kalau misalnya kita tadi mau beli, ada nggak perbedaan antara tadi gini, mau merawat kuda laki sama kuda perempuan dan misalnya berdasarkan pengamatan, kalau misalnya tadi tujuannya misalnya, untuk prestasi, laki-laki mas harus gitu kan, sehingga tadi supaya kita nggak salah beli ini kalau dari perbedaan gender atau jenis kelamin ini. Aduh, takut salah saya. Karena udah ngomongin gender nih. Salah juga dimaafkan dong. Tenang ya dong. Oke. Sebenarnya nggak ada perbedaan jantan kuda. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya jantan kalau memang jantan temperamennya baik, banyak yang dipakai untuk performance juga dan dia tidak terefek dengan ada betina di sekitarnya gitu. Tapi memang peluang dia untuk menjadi berperilaku jantan itu ada. Nah betina juga bukan berarti saya punya betina aman. Kalau dia lagi estrus, lagi looknya, Lagi birahi lah istilahnya ya. Itu juga kadang kacau untuk behaviornya. Tapi nggak semua juga, sebagian saja. Nanti ada beberapa tekniknya ya, medis maupun non medis untuk mengontrol supaya nggak terlalu berlebihan lah. Ya artinya ketika dia mengalami masa birahi buat betina, kalau memang itu kuda performance, itu ada treatmentnya ya dok ya. Betul. Karena memang dia kuda untuk sport misalnya gitu kan, yang jantan juga mungkin sama gitu kan, ada obat penenangnya segala macam, dosisnya segala macam dokter yang tahu lah gitu. Wih, Iya, dok. menarik Atau ya. kuda gelding, kuda yang sudah Di Kiberi ya.
Oke, Mas sama Top, top. dokter, untuk memperdalam lagi tema kita hari ini, kita ngundang peserta sekalian untuk bertanya, Oke. baik itu ke dokter maupun ke Mas Adrian nih. Nanti- Ya, kalau yang sama saya yang gampang-gampang aja, yang susah-susah biar ke dokter ya. Oke, oke, kita Ayo, silakan. jeda iklan dulu, Mas. Siap. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan. Kembali lagi bersama kami di sini dalam acara Oscar dan Stable Management. Acara ini sekali lagi diselenggarakan oleh Equid Ride, itu kerjasama dengan Brandsto, Equation Park di BSD. Silakan bagi teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan dapat menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ada siapa? Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Faza dari Medan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan terkhusus buat Dokter Budi ya. Sebelumnya salam kenal buat semuanya. Agak grogi juga nih ketemu sama orang-orang ganteng dan gagah. Oke. Udah nyebutin tuh kalau di kuda ada apa luka-luka sakit kuda, dan di sini saya mau tanya nih, apa-apa saja sih jenis obat-obatan yang harus kita persiapkan di stable, dan nanti tolong sebutkan fungsi-fungsinya. Dan yang kedua, saya punya bukan satu ya, tapi ada beberapa ekor kuda saya yang mengalami kudanya ini makan kotoran sendiri gitu. Nah, ini bagaimana cara menanggulangi kuda tersebut? Nah, itu sekian pertanyaan saya. Sebenarnya tadi banyak pertanyaan, cuman alhamdulillah sudah terjawab dari pembahasan tadi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Silakan Dok. Yang pertama tadi Jenis obat-obatan apa obat-obatan nih? dipersiapkan dan gunanya. Yang kedua makan kotoran kudanya. Kalau boleh kami sarankan Pak, jadi sebaiknya setiap kandang punya kontak dokter, supaya ketika ada masalah ada dokter yang memberikan bantuan konsultasi. Walaupun di profesi kami itu tidak mengenal telemedicine gitu, jadi melihat dari video kudanya sakitnya begini gitu, tidak boleh. Tapi setidaknya kita bisa membantu penanganan pertama. Jadi misalkan ada luka, nanti dokter melihat dari lukanya, oh ini ada perdarahan hebat, silahkan tolong kompres dengan air dingin atau es batu gitu. Jadi pendingin es batu, mineral ice itu perlu. Kalau ada cedera yang berdarah, perdarahan itu akan membantu menghentikan darah. Kemudian alat-alat balut Pak, kapas, kasa, bandage atau exercise bandage juga boleh. Itu penting di sana. Antiseptik, betadine, povidone, iodine itu ya, atau rivanol itu boleh disediakan. Kemudian kalau nanti apa detailnya mungkin bisa Bapak bisa nanti bisa menghubungi panitia WhatsApp saya gitu ya, saya bantu detailnya apa listnya. Tapi yang paling krusial di situ dokter Pak, saya kembali lagi karena dokter nanti akan menentukan Bapak bisa memberikan bantuan obat apa dulu supaya tidak malpraktek nanti Pak. Jadi dokternya pun salah posisi nanti. Kata dokter nanti boleh nyuntik antibiotik. Nah, itu nanti saya yang salah Pak jadinya. Gitu Pak. Jadi tapi kalau sudah ada dokter yang memberikan saran supervisi secara konsultasi, itu nanti dibenarkan karena sudah di bawah konsultasi dokter. Begitu ya Pak. Yang kedua Dok. Khususnya obat-obatan biasanya obat-obat kolik lah. Nah, yang kedua mengenai makan kotoran itu kita sebut sebagai stereotype behavior. Jadi itu salah satu kontrol apakah kesejahteraan kuda di kandang tersebut tercapai atau tidak, cukup atau tidak. Kuda yang di alamnya cukup, freedomnya, 5 freedomnya tadi saya sampaikan, dia biasanya tidak muncul perilaku yang menyimpang. Jadi perilaku yang menyimpang yang dilakukan berulang-ulang. Kalau orang mungkin goyang-goyang kaki gitu Pak ya, main-mainin bolpen gitu. Ini kan perilaku yang nggak ada gunanya, diulang-ulang terus dia pun nggak tahu apa gunanya. Kalau di kuda biasanya geleng-geleng, ngangguk-ngangguk, pindah-pindah kaki gitu, muter-muter atau makan kotoran. Sebenarnya hampir nggak ada gunanya dilakukan. Itu salah satu indikasi dia mengalami stres biasanya. Jadi pilihannya Bapak lepaskan lebih sering di pedok, tambahkan rumputnya sesering mungkin, kasih rumput mungkin setiap 3 jam sekali, 2 jam sekali tambah rumput sedikit aja gitu.
makanannya lebih baik 5 kali sehari tapi sering gitu, tapi dengan volume yang sama tapi dikurangi gitu. Ya. Bagus tuh pertanyaannya dan jawabannya. Ini kalau saya lihat tadi mirip banget dengan manusia. Kita juga kan, walaupun kita tapi nggak perlu banyak. betul sama tadi kalau persiapan untuk preventif obat-obatan, ya kan kita juga di rumah disarankan tuh ada kayak P3K, ya kan, obat merah kalau dulu ya, mungkin sekarang kayak mereknya ada yang kayak antiseptik ya dok ya, ada kasa, terus mungkin apa namanya, kayak plaster, bandage seperti itu, ya kemudian ada obat-obat yang yang sifatnya kayak contohnya penurun demam, yang untuk darurat kalau sampai ada apa-apa. Kita itu kuda juga demikian ya. Nah, Sama. kayak infus gitu perlu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu Agak berat menjawabnya. agak berat menjawabnya. Ya, sebenarnya itu sudah masuk ke ranah medis ya sebenarnya. Kalau mempersiapkan saja boleh disediakan di kandang, tapi nanti pada saat diperlukan sebaiknya konsultasi ke dokter dulu. Aplikasinya, Ya, aplikasinya konsultasi dengan dokter. konsultasi. Ya karena di dalam infus ini kan juga cairannya bisa beragam ya, sama seperti manusia juga Betul, tergantung apa memang yang dia Iya, butuhkan ya. Dok? Iya, pada saat penyuntikan banyak efek samping juga kan. Selain anafilaktik shock, jadi disuntik langsung bisa jatuh, bisa bengkak, abses. Nanti kan kalau tidak dipandu dokter kami yang Salah kita kena tendang kuda setengah tonnya Doni. Parah itu Niatnya kalau baik, saya. aduh jangan. Jadi berabe. Waduh, tadi mantap banget ntar kapan-kapan kalau kita dapat kesempatan bisa ke Medan mampir juga tuh ya ke kandangnya tadi tuh Di Mas. Medan nih saya baru tahu nih ada nih ya kan horse antusias juga di Medan karena jarang terdengar nih dari Sumatera nih Kalau sampai Sumatera ya. sampai Pekanbaru saya Padang lah paling ya kan. Ya. Kalau Padang lah itu. Teman saya itu ada di kebetulan saya memang keluarga di Bukit Tinggi. Oke. Nah, di sana itu kan memang ada Bukit Ambacang tuh. Memang suka dijadikan ada ajang pacuan lah Pacuan, ya. iya. Ada salah satu kawan dia memang punya usaha itu mengawinkan kuda ya. breeding di sana, dia di sana, breeding. Nah, oke. dia fokusnya ke sana lah Wah, gitu. bisa cari-cari di situ Mas. Iya, betul. Oh, dia cukup terkenal lah, itu udah mungkin puluhan tahun lah dia lakukan Wah, itu ya. mantap tuh. Oh, Berarti udah terbukti lah, teruji lah kali itu ya kan hasil Iya, breedingannya iya. kan gitu kan. Dan saya juga surprise loh, ternyata ngawinin kuda itu mahal juga biayanya ya. Tergantung Mas. Ini tergantung bibitnya unggul atau enggak. Bibitnya main bobot. Kalau di manusia kan gitu. Mantap. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Kayak Ada banyak lagi Mas. pertanyaan dari peserta kita. Silahkan yang ingin bertanya. Saya seneng juga loh, ternyata banyak ya, Antusias makin ya, antusias ya orang-orang ini dengan kuda. Saya pikir saya ya mungkin baru-baru ini ternyata udah banyak yang lebih saya paham Yang dan dokter Nanta tadi sebut Mas, belakangan ini mungkin 1-2 tahun terakhir ini animonya tuh lagi peningkatannya naik banget ya luar dok. ya? biasa. Kira-kira tuh faktor apa ya dok ya? Salah satunya ini yang saya kumpul dengan kawan-kawan ini sekarang teman-teman yang memang mungkin banyak yang baru hijrah ya Pak ya mungkin ya. Oh itu ternyata Ya, apa ya? dan sekarang ini kontribusinya memang besar ya. dakwah tentang sunnah berkuda itu memang sudah sampai ke banyak orang memang. Akhirnya orang memelihara kuda untuk mencari kebaikan di situ. Oke. Iya. Kita jeda dulu dengan adanya apa nama? Oh, oke. Jangan lupa peserta atau pemirsa di rumah untuk follow atau komen juga di sosial medianya Equine Ride. Ada websitenya juga www.equineright.com. Bisa dilihat nanti di sana apa-apa aja konten-konten yang sudah di-upload di sana. Jika udah ada lagi pertanyaan, oke. Nah, silakan umum. Siapa ini? Silakan suaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Khalid Brothers Stable. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas Adrian. Siang Bu. Assalamualaikum. Mau tanya ke dokter nih. Halo? Ya. Ya. Bisa dengar nggak Bisa, suaranya? Jelas. Lanjut, Bisa. Bu. Lanjut. Silakan. Halo? Ya, silakan pertanyaannya. Silakan. Ya. Suaranya nggak Ya, terdengar? langsung tanya aja, Bu. Pertanyaannya.
Oke, ya segitu dok, silakan dok, jawab dok. Oh, belum ya? Ayo Bu, silakan ditunggu pertanyaannya. Halo. Iya, terdengar Bu. Iya. Iya. Dokter, saya mau tanya ini, maaf, ada beberapa orang yang mengatakan kalau kuda itu tidak perlu dimandikan setiap hari. Nah, itu secara kesehatan itu sebaiknya untuk kuda itu dimandikan setiap berapa kapan gitu loh, Dok. Terima kasih, itu aja. Ya, Masalah mandi kuda nih. masalah mandi kuda, ya itu kan kita ngejar estetik saja sebenarnya. Tapi kita harus lihat fungsinya untuk kuda apa. Kalau memang kotor sekali, karena mungkin kandangnya kehabisan serbuk, kudanya guling-guling di kotoran begitu, biasanya sih Perlu mandi ya dok? perlu mandi paling tidak seminggu 1 kali. Itu paling lama, maksimal biasanya 1 minggu 1 kali. Cukup itu 1 kali seminggu. Kenapa kita nggak sarankan setiap hari? Karena untuk kuda dia memang melapisi bulunya itu dengan minyak-minyak dari kelenjar keringat dia dari bulu itu. Jadi kalau memang kita terus sering Malah kalau terus jadi sering kita tipis ya. mandikan Malah jadi sensitif apa gitu. betul, dok, ya? nanti justru dia cairan-cairan minyak ini yang mengusir lalat, yang membuat dia shiny dan sebagainya, malah nanti tergantikan dengan chemical begitu. Ingat ya, itu ibu ataupun juga mungkin yang menyaksikan itu hanya berlaku buat kuda ya, bukan manusia. Apalagi suaminya kalau nggak suka mandi, itu nggak berarti lalat itu nggak bakal nempel gitu. Yang ada malah dikerubungin. Bisa ada. Iya, itu hanya berlaku buat kuda terus terang ya. Ya, boleh dimandikan kalau memang kotor sekali. Kemudian juga mandi nggak harus seluruh tubuh, tergantung misalnya daerah pelananya, daerah mungkin ada luka itu mungkin memang harus setiap hari dicuci ya, disampo setiap hari mungkin, karena kita akan menghilangkan bakteri di sana. Mumpung mengenai mandi, cara mandiin kuda. Nah, ini boleh nih. Kan karena bagian dari perawatan kan, Don. Kan pasti menggunakan air, sabun, apakah ada sabunnya harus khusus, kalau sampo apakah ada sampo khusus. Terus atau misalnya ada bagian-bagian mana yang misalnya nggak boleh kena sabun. Kalau kayak wanita tuh kan mungkin ada organ-organ yang intimnya dia nggak boleh karena bisa jadi, nah itu menarik tuh. Ini Gimana, Dok? sarana bonding juga owner rider Iya, iya, sama iya. kudanya. Betul sekali, betul sekali. Ya, sarana kita bonding dan mengenal kuda. Nah, pasti kita kenalkan dulu peralatannya itu. Keran airnya, samponya, biasanya kita dekatkan dulu ke kuda, dia cium dulu. Kalau enggak dia panik juga, dia ngeliatnya warna pinky, ada selang panjang begitu, dipikir apa itu. Nah, kalau sudah dia oke, fine, kita siram daerah yang dia oke dulu ya, biasa leher, terus sekitar kaki, badan dan sebagainya. Nanti baru pelan-pelan naik ke leher, basahin dulu, terus baru setelah basah semua, baru kita kasih sampo. Nah, kalau memang kita yakin ada masalah, misalkan bukan kutulah, jamuran katakanlah, kita pakai sampo yang memang anti jamur, kita apa nih, Ya, sama bilas, kayak kita, bukan bilas, maaf, gosok sampai benar-benar masuk di bawah bulu. Jadi lawan arah bulunya semua. Bisa lawan arah Ya, ya, lawan Dok, ya? arah sampai bersih semuanya, kita diamkan dulu 10-15 menit. Kalau ini untuk terapi. Tapi kalau sampoan biasa saja hanya bau, nggak usah lama, nggak masalah. Setelah itu bilas dan harus langsung dikeringkan gitu, Mas. Bedanya karena kuda ini dia punya rambut. Kalau kita nggak keringkan, dia akan menyimpan panas. Yang kedua, dia akan membuat Lembab kelembapan ya? dan jamuran. Jamur, betul. Oh, ini sih mirip jadi kayak manusia juga ya. Pada kasus tertentu, misalkan pertandingan endurance atau kita pakai kuda trekking jauh, kuda kepanasan, ngos-ngosan, boleh kita mandikan siram air. Kalau saya suka lihat ada orang yang suka disikat gitu, itu apa tuh, Dok? Lebih Bagus. Jadi pengganti dari mandi ini adalah grooming sebenarnya. Grooming Dengan itu sikat itu? sikat dan pakai rose comb, jadi digosok. Nah, Ini itu massage. maksudnya hanya oke. Ya. Jadi selain untuk estetika, kebersihannya Betul. dia, kerapihan Ya, si betul. kudanya, tapi Ya. juga ada efek untuk massage-nya. Iya, dia gerakan itu memassage dia, dan dengan itu dia lebih confident, lebih dekat sama kita, lebih percaya dengan kita. Pantes Saat anak itu- saya kalau saya suka rajin pijitin, dia jadi makin dekat sama saya. Mirip sama kuda. Sambil periksa. Dompet aman nggak? Nah, itu saya mau ngomong. Kalau kuda kita periksa sambil angkat kakinya, oh kukunya bagus gitu ya, sambil buka matanya, sambil dibersihkan dengan anduk atau spons, kita tahu oh ini nggak ada masalah di mata. Kalau orang kan sambil ngeraba-ngeraba, oh, ada uangnya nggak? Iya, itu dia makanya. Mana juga dia. Benar, jadi kepikiran itu. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silakan, masih ada waktu. Ada lagi? Silakan.
Yang ingin bertanya setelah mengucapkan salam bisa langsung sampaikan aja pertanyaannya kepada dokter atau Mas Adi. Silakan. Tapi Masya Allah, loh, ini saya nggak nyangka ya bincang-bincangnya seseru ini. Ternyata kuda itu kompleks banget ya dok ya? Iya betul. Kompleks. Tapi saya pengen tahu jadi Mas Andrian sendiri ketika masuk ke dunia kuda itu yang dibayangkan seperti apa sih Mas? Ini orang aneh banget sih. Kok ngelus-ngelus kuda, terus kayak punya kuda tuh kayak gimana gitu ya? Ya, kalau menurut saya ya bukan mencari satu justifikasi, tapi segala sesuatu itu kan karena memang tadi kita terbiasa dengan alam yang seperti apa. Karena mungkin saya dari kecil tidak pernah artinya diperlihatkan, ya kan, tidak pernah artinya dibawa ke lingkungan yang lebih seperti ini, ya mungkin hanya terbatas pada saat kuda-kuda wisata aja lah ya, di tempat wisata ada yang seperti itu. Jadi sampai di situ sajalah pemahaman saya tentang kuda gitu. Tapi pada saat akhirnya saya tahu gitu, dan disitulah kita akhirnya timbul satu mungkin persepsi yang berbeda akibat wawasan yang terus diterima ya, kita rekam ya, dan disitulah akhirnya perlahan timbul tuh ada pertama mungkin suka ya kan, pertama suka mengagumi dulu gitu. Setelah akhirnya mencoba, nah ini tentunya sesuatu yang harus kita alami dan itu sifatnya menurut saya sangat-sangat personal, sangat berbeda ada tiap orang. Ada yang akhirnya kapok, merasa susah karena jujur loh itu pada masalah. Kuda itu nggak semudah yang dibayangkan. Catet, iya kan, cuma duduk doang ya Mas ya. Itu pegel-pegel. Ya kalau cuma duduk doang jalan oke, tapi pada saat kudanya sudah mulai agak berjalan lebih cepat, apalagi sedikit setengah berlari, kan kita nggak mungkin stiff banget duduk begitu. Pasti kan akan ada pantulan-pantulan, dan disitulah memang membutuhkan ada kayak timing atau temponya yang tepat. Mas ya? Itu balance saya pikir ya. Balance bagus. Dok, saya pikir tadinya tuh orang bisa berdiri balance itu karena kita menginjak di pijakannya, ya. Tapi ternyata harus di jepitannya di kaki dan dari mulai betis ini ke kaki dalam. Itu luar biasa. Orang pikir saya boleh jadi terlihat atletis, tapi untuk urusan penimbangan kuda nggak ada apa-apa. Istilahnya jepit Mas. Jepit apa ya, dijepit bisa bilang gitu kan. Waduh, itu luar biasa. Tapi mungkin saya termasuk pribadi yang gini Mas Dan. Kalau saya dikasih tantangan, itu saya malah senang saya hadapi. Gitu. Jadi bagi saya kuda, dan mungkin ada salah satu olahraga juga yang sering saya share di Instagram adalah mengenai golf. Jenis-jenis olahraga yang membutuhkan tadi fokus. Jadi bukan sekedar keterampilan, tapi fokus, kedisiplinan. Ada juga faktor kalau yang kayak di sana itu adalah kejujuran. Ya, termasuk kalau kayak di sini ini sesuatu yang makhluk hidup, ya kan? Itu kan kompleks banget. Semakin kompleks, semakin menantang, semakin saya jatuh cinta. Di golf juga kan mesti ada strategi juga kan Mas. Oh iya, nggak asal Bola muncul. jatuh di mana? Iya. Padahal tuh bola diem kan, bola diem. Nah ini kan sesuatu yang hidup nih, ya kan? Apalagi aneh juga bola kecil dikejar-kejar. Mas, tunggu sebentar Mas. Ada yang mau tanya Mas. Oke, siap. Silakan Mas. Langsung Mas. Selamat siang Mas Adrian, Dr. Budi. Ya. Jadi mungkin saya perkenalan dulu, saya Stephen. Sebenarnya background saya itu arsitek. Jadi saya itu lagi running di salah satu theme park lah yang ada fun ride kudanya. Cuma saya melihat untuk secara fasilitas sebenarnya masih bisa diperbaiki lagi, khususnya kayak adanya pedok dan stable-nya. Sedangkan kalau misalnya sekarang adalah fun ride-nya tuh base-nya adalah paving, karena saya ngelihat kalau misalnya kuda jalan di atas paving tuh kayaknya terlalu sakit ya, karena dia kan ada tapal base-nya itu. Nah saya sih pertanyaannya adalah sebenarnya kalau kita mau bikin pedok itu sebenarnya ukuran yang ideal itu seberapa? Lalu tadi kan Dokter Budi juga mention bahwa kayak ukuran 3x3 itu terlalu kecil, jadi sampai dia harus posisinya diagonal dulu untuk buang air. Nah, idealnya sih kita untuk buat stable itu seperti apa sih? Mungkin dari sanitasinya atau drainasenya dan lain-lain. Oke. Mas, mohon maaf tadi suaranya agak menggema di sini ya, kurang jelas. Cuman sedikit saya tangkap masalah pedok, Dok. Oke. Kebutuhan pedok itu mungkin besarannya berapa kali berapa? Masih di mute kayaknya itu. Apa namanya perbandingannya dengan jumlah kuda, ya kan itu
berapa pedok, berapa ukurannya. Lantas tadi juga ada pertanyaan mungkin sedikit masalah ukuran kandang yang 3x3. Karena kan nggak semua kandang atau stable itu punya lahan yang mumpuni ya gitu. Nah ini gimana dok antara pengen punya kuda banyak sama fasilitas tadi gitu? Itu kan kira-kira gitu ya mas ya? Betul mas? Iya betul. Ya, Betul. silakan. Oke. Kalau kita mencari idealnya itu sulit karena satu ekor kuda itu idealnya 2-3 hektar gitu. Masya Allah. Tuan tanah. Aduh, udah beli kudanya, nanti beli tanahnya bro. Ya, apalagi coba tanah di Tangsel bro, minimum 10 juta per meter bro. Kalikan 1 hektar. Catet. Jadi Pak Deddy ini sultannya nih. Sultan. Masya Allah. Jadi memang kita harus bisa membantu adaptasi keadaan itu ya mas. Berapa adanya lahan kita, itu kita sebaiknya kita kondisikan menjadi beberapa pedok. Itu yang lebih penting daripada punya satu dilepas semua di sana. Kenapa harus punya beberapa pedok? Bisa membuat rotasi nanti. Jadi misalkan yang ini rumputnya habis, yang ini masih bisa tumbuh dulu gitu. Itu juga. Yang kedua kontrol parasit, biar cacingnya bisa kotoran dibersihkan, nggak ada cacing hidup di situ. Setelah sekian lama. Kemudian juga dengan kita punya beberapa pedok itu harapannya kita bisa variasi jenis tanaman rumputnya. Itu enhancement. Nah nanti kalau rumputnya gimana kan kudanya banyak, pedoknya 2 ya kasih rumput ekstra, diarit taruh di pedok, kasih air minum jangan lupa di sana, kasih penerangan, kasih peneduh gitu. Karena kadang-kadang kita perlu kuda dilepas di pedok pada saat kuda sakit misalkan, itu kembalikan ke alam, itu cara yang paling bagus. Jadi kalau ini bilang pedok itu kalau di stable itu yang mananya sih mas? Yang hijauan, kalau ini kan di sini ada outdoor ya, arena outdoor. Ini alasnya pasir. Kalau pedok alasnya tanah dan ditumbuhi oleh rumput. Kalau pasir tumbuh rumput, nanti saat kuda makan rumput dia dapat pasirnya, nanti senkolik. Jadi kolik nanti dia pasirnya terbawa masuk ke pencernaannya. Oke. Jadi Yang perlu diperhatikan juga di pedok dok, selain ukuran tadi, terus groundnya juga tadi kan yang pasir, tanah. Nah, itu elevasi groundnya itu gimana dok? Ada yang Naik turun bukit atau gimana tuh? Iya. Bagus enggak atau mesti yang datar gitu kan? ya itu ngomong idealnya Pak, tapi kenyataan saya lihat banyak orang punya pedok nggak berhasil meratakan gitu dengan satu dan lain hal. Itu juga pasti ada kelebihannya karena up downhill itu membangun otot sebenarnya kan. Justru Anak-anak kuda yang baru lahir, kalau iya risikonya kepleset betul. Juga terlalu basah berlumpur itu yang merusak kuku. itu juga perlu diperhatikan. Tapi ini juga kelebihan pedok ini membantu kuku tumbuh Pak. Di tempat-tempat yang kurang pedok kukunya jadi low heel. Oke. Ya jadi kalau kita perhatian kandang di Jakarta ini kan dari aspal ke konblok ke beragam banget ya, cuma pasir gitu. Nah di mana frognya kuda itu kukunya seharusnya kan dia dipompa kalau dia nginjek tanah. Karena dia nggak pernah nginjek tanah itu nggak dapat. Pasir saya nggak cukup. Dia harus nginjek tanah, nginjek rumput, nginjek variasinya supaya kukunya tumbuh bisa normal. Nah, tadi yang ukuran kandang nih dok, gimana nih dok antara nafsu punya kuda banyak sedangkan lahan terbatas, apa ukurannya masih atau disesuaikan dengan ukuran kudanya juga bagaimana dok? Iya. Apa mesti 3x3 atau 3,5x4 atau gimana? Itu kan ada aturannya Pak, misalnya 2,5 meter kali 2,5 meter untuk kuda poni, di atas 3 untuk kuda yang kita sebut kuda lah yang 400-500 kilo. Nah idealnya sekitar mendekati 4 untuk kuda wombat gitu ya, 4x4 gitu. Tapi kembali lagi tidak harus square, boleh 5x4. Sekarang saya perhatikan banyak yang buat 6x8 Pak. Di Jawa-Jawa tuh gede-gede Pak kandangnya. Breeding kan? Ya memang bukan hanya breeding, bahkan kuda biasa pun kandangnya besar-besar. Nah di beberapa tempat dia sangat menyenangkan sekali, kandangnya sudah besar, pintu belakang kalau dibuka pedok Pak. Jadi setiap pagi pintu dibuka ke pedok, nanti dia bosan masuk ke kandang. Nah ini terpulang space kita seperti apa. Tapi kalau kecil, saya minta tolong teman-teman untuk memperhatikan saat tadi misalnya defekasi dia bisa dengan nyaman. Jadi dia kalau pipis dan urinasi dan buang kotoran itu kan biasa dimajukan kakinya, itu harus cukup gitu. Jangan sampai tempatnya itu aja, jadi pipis di situ, buang kotoran di situ, makan di situ, rumput di situ, kan kasihan gitu Pak. Nah satu lagi masalah kandang nih, Mas Adil juga mungkin perlu tahu juga masalah kebutuhan alasnya dok, sodas atau mungkin serutan kayu. Kan kalau tadi ukurannya 6x8 kan sodasnya seberapa banyak dok atau gimana itu dok? Masih semuanya
ditutupi oleh sodas atau gimana itu? Ya sebenarnya hitungannya nanti kumulatif sih Pak. Kan tidak semuanya dijatuhi kotoran. Jadi dalam perhitungan bulanan sama aja nanti ujung-ujungnya sebenarnya. Jadi Dia intinya memang harus merata tertutupi oleh Iya, ketebalannya katakanlah 10 cm. Kalau ketebalan 10 cm itu membuat si kotoran dan urin cepat ditampung. Dan sebagian akan mengering sebelum kita bersihkan, sebagian kita buang. Tapi kalau kita ngirit lah pakai serbuknya sedikit, malah justru nyebar di lantai. Nah, nanti akhirnya mengotorin yang lain juga dan sama saja kok nanti kerugiannya. Betul. Dan kalau tadi kandang kecil, oke, mungkin hanya 30 karung, kandang besar jadi 60 karung. Tapi di akhir bulan kita hitung ternyata sama aja kok yang dibuang gitu. Betul. Memang modal di awal lebih banyak. Terima kasih dok. Nah ini masih ada kesempatan untuk satu orang penanya lagi sebelum kita ke door prize. Wih, ada door prize-nya. Door prize-nya. Wah, itu jangan lupa dong. Ini asik-asik nanya diminum juga dulu loh. Monggo teman-teman silakan bagi yang memiliki pertanyaan kita kasih kesempatan untuk satu penanya lagi. Silakan. Tadi mudah-mudahan bagi yang sudah bertanya bisa terjawab pertanyaannya dan apabila masih kurang jelas bisa menghubungi panitia untuk bisa mengontak langsung ke Dr. Manta dan tim. Silakan bagi peserta jika ada pertanyaan ditunggu. Ada sepertinya. Ya, silakan Pak. Silakan langsung aja Pak. Sampaikan pertanyaan Pak. Monggo. Mic-nya dibuka dulu Pak. Mic-nya dibuka dulu Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dok, nama saya Iqbal Kurniawan dari Al-Karim Stebel, Kampar, Provinsi Riau, Pekanbaru dok. Ingin bertanya dok tentang pemeliharaan kuda hamil. Alhamdulillah di stable kami ada sekitaran kuda yang sedang hamil dok. Nah, saya ingin bertanya tentang pemeliharaan kuda hamil dok. Pertanyaan pertama yaitu apakah porsi pakan kuda hamil berbeda dengan kuda-kuda yang tidak hamil dok? Nah, pertanyaan kedua, apakah perlu dalam proses melahirkan anak kudanya dibantu oleh anggota stable atau tidak dok? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan kedua saya nggak jelas dok. Iya, saya nggak jelas ya. Pertanyaan kedua Pak. Yang pertanyaan kedua apa Pak? Bisa diulang Pak? Yang pertanyaan kedua bisa diulang? Mic-nya tolong dibuka dulu Pak di sana. Ya. Tombolnya Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan kedua tolong dibuka. Apakah dalam proses melahirkan kudanya perlu dibantu oleh anggota atau dibiarkan kudanya sendiri dok? Terima kasih. Dok, yang pertama bedanya kuda hamil dan tidak atau bunting dengan yang tidak pakannya gimana? Pakannya. Ya, makanannya gimana? Terus yang kedua proses kelahiran nih. Iya. Apa perlu dibantu atau biarin kudanya sendiri aja melahirkan sendiri gitu? Gimana? Iya. Baik, terima kasih Pak. Salam dari Jakarta, Pekanbaru. Semangat terus. Ya. Pakannya berbeda untuk kuda bunting dan tidak bunting karena dia perlu untuk pertumbuhan anak ya. Perlu di sana perlu protein untuk membangun anaknya, perlu kalsium ekstra juga. Iya, untuk tulangnya. Terus nanti juga ada pemberian obat cacing, ada pemberian anti tetanus, vaksin tetanus begitu ya. Nanti berbeda Pak itu. Nah maksudnya mungkin gini, komposisi antara protein, kan ada tuh protein yang 14% atau yang kan ada di pakan makanan itu kan kita nggak bisa sebut merek ya, komposisinya ya. Nah, itu butuhnya banyakkan mana dok untuk kuda hamil? Pasti untuk hamil proteinnya lebih tinggi. Iya. Tapi minimal berapa persen dok kalau kita lihat di apa? Ya biasanya ketika sudah hamil atau anak kuda itu biasanya naik di yang 12 ke atas biasanya. 12 ya proteinnya. Okay. Tapi nanti teknisnya lebih baik kita hitung lagi Pak. Berat badan induknya berapa gitu. Baru kita
masukkan ke Ya memang kalkulasi. kuda ini kan bisa artinya hidup juga secara alami ya gitu. Tapi kan dengan tadi kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, jadi segala sesuatu itu juga alangkah baiknya dikonsultasikan dengan yang memang ahlinya gitu ya dok ya, supaya artinya tadi lahirnya nggak sakit lahir, tapi lahir dengan keadaan yang sehat, walafiat, bisa memang sesuai dengan tadi bibitnya misalnya udah bagus nih, udah unggul, melahirkannya juga harapannya kan tidak jauh dari dok, atau bahkan kalau bisa lebih baik lagi, itu kan dok ya kan? Nah, Satu lagi dok, masalah itu kan tadi kan ngomong 12% itu kan konsentrat begini ya. Tapi kalau masalah rumputan, sama. Nah itu sulitnya tadi. Kita gimana? Nah sulitnya di situ Pak. Makanya ini kita berbicara, idealnya saya mengajak teman-teman untuk berbicara sebagai tim. Jadi pemilik kuda, manajer, groom, dokter, pelatih semua adalah tim. Karena nanti ketika kita berbicara persen protein itu kita ngomong di tempat Anda, bukan di sini, bukan di buku. Jadi kita harus set, Bapak biasa panen rumput umur berapa hari, berapa minggu. Karena omongannya kalau bulan dan minggu itu beda. Semakin tua nanti mungkin karbonya tinggi, semakin muda proteinnya rendah, proteinnya yang tinggi gitu kan. Umur rumput. Kemudian dia dipanen siang atau sore atau pagi aja beda glukosnya gitu. Fruktosnya berbeda. Nah, nanti kita dengan kebiasaan di sana rumputnya yang mana kita uji analisa dulu. Sehingga kita bisa menghitung oke, rumput yang ini sekian banyak. Pelet yang dipakai apa? Pelet ini kita hitung sekian banyak. Kalau kita ngomong cuma berapa persen kasihan, malah bingung nanti, Pak. Oke. Ya. Baik. Teknis gitu. Nah yang kedua yang terakhir tadi dok, yang masalah proses kelahiran itu perlu dibantu atau gimana? Iya, pada sebagian besar kasus itu sebaiknya dibiarkan sendiri, tapi diamati. Jadi yang paling penting ada pencatatan waktu kawin, kemudian estimasi kira-kira nanti sekian bulan lagi dia akan lahir kan, 11 bulan dia lahir. berapa 11 bulan? Ya, plus lebih minus lama. 11 bulan mas. plus minus 2 minggu lah katakanlah, kadang sampai mundur 1 bulan. Nah di antara 2 minggu sebelum dan 2 minggu sesudah itu kita lakukan observasi. Kalau sudah ada susunya keluar, susu yang ambingnya membengkak, susu keluar, kemudian kuda gelisah, nah itu mulai kita kasih bedding yang tebal, alas yang tebal. Terus kalau kelihatan dia oh ini udah 6 jam dia gelisah, 6 jam kakinya anaknya kelihatan, ya mau nggak mau Operasi. Emang ada intervensi mungkin dokter, iya. Bisa dok ya, maksudnya ada ya istilahnya operasi juga ya, sama seperti manusia. Sama. Itu saya sampaikan sebagai tim. Jadi kontak dokter itu harus ditulis tuh di gudang pakan atau di tech room. Emergensinya siapa? SOP-nya siapa yang kontak dokter? Karena kalau enggak nanti groomnya nggak berani nelfon dokter. Manajer juga lagi nggak ada di tempat. Terus akhirnya semua menyalahkan, nggak ada job desk. Kalau dokter tahu dari awal nih Pak, dia akan standby dokter. Oh kira-kira hari besok nih kemungkinan lahir nih gitu. Nah, jadi konsekuensi sebagai dokter hewan sendiri pun juga harus standby 24 jam dong mas ya? Begitu yang terjadi. Iya dong. Begitu yang terjadi. Tahu kan mas? Iya, benar. Istilahnya di kita kan suami siaga kan, maksudnya kan gitu kan. Siap antar jaga. Nah, kalau ini kan siap periksa 24 jam nih ya. Itulah yang terjadi dengan kami. Waduh, menarik. Menarik ya mas ya. Mudah-mudahan nih terjawab bagi teman-teman kita yang tadi Iya. bertanya. Nah, kita jeda iklan dulu sebelum kita nanti door prize. Siap. Ya, silakan. Ya, terima kasih masih bersama kami di sini bersama Dr. Nanta dan Mas Adrian Maulana. Kita masih membahas tema horse care dan stabling management. Kita sudah masuk ke akhir daripada acara kita hari ini, yaitu pengundian door prize. Dan buat teman-teman peserta yang sudah hadir di Zoom akan diundi dan sudah diundi oleh panitia. Silakan panitia untuk mengumumkan siapa saja ya peserta yang mendapatkan door prize. Silakan. Ya, bisa disaksikan buat teman-teman sekalian, ada Ibu atau Mbak Donita Najwa, ada Khalid S. Ali, ada Muhammad Hanifan Faza, dan Zulfakar. Kayaknya ada saya kenal tuh. Kenal saya, iya, Zulfakar. Ali Khalid. Dari mana nih? Kan di Turki kalau nggak salah nih sekarang. Enggak, udah balik. Zulfakar. Lagi Di Turki, masih di Turki, ya, masih di Turki, betul. Masih di Turki kan? Masya Allah. Selamat Mas. Ya. Nanti kalau udah pulang, tolong kontak-kontak ya. Kita ini nitip Lagi
Wah, boleh tuh nitip sejadah tuh. Oke, ya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Ya. Buat rekan-rekan sekalian yang menjadi peserta Zoom, jangan tinggalkan dulu ruangan Zoom-nya. Mohon diaktifkan dulu videonya karena ada sesi foto bersama ala online nih. Ya. Ya, silakan teman-teman yang masih off-kan videonya, tolong dinyalakan. Karena kita akan foto bersama dulu bersama Dr. Nantan dan Mas Adrian Maulana. Ayo. Ya. Oke. Siap. Siap. Satu, dua. Sekali lagi, teman-teman sekali lagi. Satu, dua. Iya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman peserta yang sudah hadir pada acara kita hari ini, dan juga tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Adrian Maulana dan Dr. Nandan. Semoga Thank you, Dok. bermanfaat nih Mas. bincang-bincang kita pagi ini nih, Mas. Sangat. Dan ya itu tadi, buat pemula yang sudah ada niatan untuk memiliki kuda atau teman-teman yang udah punya kuda sendiri pun juga nanti mungkin ada informasi apa yang perlu digali lebih dalam lagi, mungkin dokter bisa membantu ya. Siap. Nah, dan juga bisa dilihat juga nanti di websitenya panitia www.equinride.com. Ya, sekali lagi Mas, terima kasih banyak atas kehadirannya. Makasih, jangan masukan ya. Nanti kita bisa sambung-sambung lagi ya di bincang-bincang waktu mendatang ya. Kita pantau IG-nya. Sudah beli kuda belum? Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Semoga jadi yang bermanfaat dan jariah ya. Iya, amin. Demikian peserta sekalian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, ilmu yang kita dengarkan dari dokter maupun bincang-bincang kita dengan Mas Adrian Maulana menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian kami akhiri acara ini. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.